yang baru daripada itu adalah, menurut Anda, Yesus itu manusia atau bukan manusia? Silakan, itu topik dulu sebelum ke Banyu Mak. Yang disalib Yudas atau siapa? Yesus ini manusia atau bukan manusia? Jawab. Ayo. Buka mute-nya. Seker, buka celananya. Mute. Kok celana? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya ilahi. Oke. Mana datanya Yesus sepenuhnya ilahi? Yohanes 1 ayat 1, 1 ayat 14. Yesus waktu Yohanes berbicara, Yesus sudah ada. Yohanes adalah murid Yesus. Yohanes 1 nomor 1 itu Yesus belum ada loh. Yesus sudah naik ke langit. Kenapa? Ketika Yohanes ditulis, kitab Yohanes ditulis, Yesus sudah kembali ke surga. Dia Yohanes datang dari 1 surga dan kembali ke surga. Ini pengacara yang kau ajak ngomong ini. Saya injak kakimu nanti. Dengerin. Saya menjawab. Iya, pertanyaannya. Dengarkan dulu baru jawab. Saya menjawab. Ya, jangan berjawab dulu sebelum bertanya ditanya-tanya gitu ya. Di Yohanes 1 itu nomor 1, Yesus sudah ada atau belum ada? Yesus ada dari kekekalan. Di mana kekalannya? Dari kekekalan. Oke. Apakah Yesus kekal? Kekal, dia dari kekekalan. Oke. Yang mati di salib siapa? Kemanusiaan Yesus. Berarti nggak kekal. Kedagingan Yesus. Berarti nggak kekal mati dia. Sifat keilahian Yesus sebagai Sang Firman adalah kekal. Oke. Alfa baik. dan Omega. Ya. Sebelum Lebih dulu dunia mana? diciptakan, Yesus sudah ada. Oke. Lebih dulu mana Yesus daripada alam semesta? Yesus tidak diciptakan. Sang Firman tidak Saya nggak diciptakan. nanya itu, Kucluk. Lebih dulu mana Yesus daripada alam semesta? Saya jawab. Yesus tidak diciptakan. Alam Saya nggak nanya semesta Yesus diciptakan atau Lebih tidak, dulu Kucluk. mana duluan? Yesus Kamu apa ini- dunia ini? Oke, saya ulang ya. Lebih duluan mana Yesus daripada alam semesta? Jawab. Yesus tidak ada pendahuluan. Yesus adalah kekal. Oke, baik. Alam Bapak biarin. semesta diciptakan Yang kemudian. menciptakan alam semesta siapa? Sang Firman. Siapa itu? Yesus. Jadi Yesus yang menciptakan alam semesta. Ya, dalam keilahiannya sebagai Sang Firman, Berarti dialah yang Bapak nganggur. menciptakan. Jadi bapaknya Yesus nganggur. Tidak boleh pisahkan. Berarti ada dua. Bukan dua. Terus Esa. siapa yang ciptain? Bapak atau Yesus? Jawab. Sang Firman yang berada dalam Bapa. Bapak Yang yang menciptakan berada atau Yesus? Sang Firman yang berada Bapak yang dalam menciptakan Bapa atau secara Yesus yang kekal. menciptakan? Jawab. Bapa menciptakan melalui Sang Firman. Oke, yang menciptakan Bapak atau Yesus? Bapa menciptakan melalui Sang Firman. Yang Tidak boleh menciptakan pisahkan. Bapak atau Yesus? Tidak ada atau. Tidak boleh pisahkan. Bapak Esa dan Yesus mana sama boleh atau beda? dipisahkan? Kamu Bapak dan keliru. Yesus itu sama atau beda? Satu. Satu apa? Satu hakikat. Oke, sejak kapan dia menyatu? Dari kekekalan. Oke, waktu Tidak dalam ada kandungan, titik. waktu dalam kandungan Maria menyatu nggak? Sang Firman dari kekekalan sudah Saya bersama tanya, dalam Bapa. Kalau Yesus dan Bapak menyatu, waktu dalam kandungan dia menyatu atau berpisah? Itu firman yang itu firman. Sabar, jangan teriak, sabar. Jangan kebiasaan keganasan. Dengerin, waktu di Ya. dalam kandungan, Sabar, waktu Kristen di ini dalam ajaran kandungan, kasih. waktu di dalam kandungan, apakah Yesus dan Bapak menyatu? Jawab. Jawab. Waktu di dalam kandungan, apakah Yesus dan Bapak menyatu? Jawab. Jawab, buru. Buru sebelum diketok palu nih.
kandungan Yesus dan Bapa. Cepetan. 1, 2, 3. Cepet. Hus. Hup. Mana orangnya nih? Pingsan ya? Macam mana mau jawab soalan salah? Loh. Kok soalan salah? Katanya Bapak Iya. dan Yesus menyatu. Dalam kandungan? Iya, dalam kandungan. Soalan salah. Yesus pernah dikandung nggak? Kemanusiaan Yesus pernah dikandung. Iya, waktu Yesus dikandung, Bapak ada di mana? Bapa adalah terang yang tidak terhampiri. Bapak Dia ada adalah di mana roh. waktu Yesus di kandungan? Bapa tidak bertempat. Dia Berarti adalah Yesus roh, dan roh tidak Bapa, bertempat. berarti Yesus dan Bapa di dalam kandungan tidak menyatu, betul? Dalam kandungan itu kedagingan, kemanusiaan. Berarti Yesus dalam kandungan tidak ada Bapa. Katanya tadi menyatu dalam kekekalan. Soalan-soalan, ayo, kenal lagi. soalan-soalan kamu nih, soalan-soalan lucu, Ya memang kamu ini orang lucu. soalan-soalan Kamu ini kanak-kanak. target kelucuan sekolah menghibur minggu. pada penonton supaya kami ini tidak tegang, buat kita ketawa. Soalan-soalan. Imanmu itu wajar memang untuk diketawakan. Kenapa? Soalan-soalan Karena Andi ini, soalan-soalan Tuhan level dan utusannya kanak-kanak. kau satukan. Yesus itu datang ke muka bumi melalui proses dikandung. Jadi di dalam kandungan Bapak tidak masuk. Jadi gugur buat kalau tafsiran Yesus dan sendiri. Bapak kekekalan. Makanya jawab ini. Sejak kapan Yesus dan Bapak menyatu? Jawab. Sejak kapan? Dia tidak ada kapan, tidak ada titik permulaan. Di dalam kandungan menyatu atau tidak? Bapa dan Yesus tidak menyatu. Berarti berpisah. Yang menyatu adalah firman dan Oke, Bapa. baik. Waktu Yesus disalib, Bapak kemana? Bapa tidak bertempat. Waktu Yesus disalib, apakah ada Bapak disalib? Tidak. Berarti Yesus Tuhan sendiri. tidak. Kemanusiaan Yesus yang mati. Berarti Yesus sendiri, tidak ada Bapak. Kedagingan dia yang mati. Iya, waktu Yesus disalib, apakah Bapak ada di situ? Bapa tidak mati. Saya nggak nanya Bapak mati atau tidak. Saya lempar nih. Saya ludahin nih. Ya. Waktu Yesus disalib, Bapaknya Yesus ada di mana? Bapak Jawab. Yesus, dia adalah roh. Roh ada mana-mana, tidak bertempat. Apakah Bapak Tidak Yesus berwujud. apakah Bapak ikut ke salib sama Yesus? Tidak. Berarti Bapak Yesus mana dan boleh Bapak mati. waktu disalib, Yesus Allah dan tidak Bapak boleh waktu mati. disalib, jadi Yesus dan Bapak waktu disalib tidak menyatu, berpisah dia, betul? 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 Hop. Dengan Yesus saja. Allah Bapa tidak boleh mati, firman tidak boleh mati, roh mati. Iya. Yang mati itu kekal. Tuhan atau manusia yang mati? Kedagingan Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Berarti yang mati Bedakan Tuhan. Tuhan dan Allah. Berarti yang mati Tuhan. Boleh Tuhan mati, tapi Tuhan bukan mati. Allah mati. Hai, Tuhan mati. Allah tidak mati. Tuhan mati, Tuhan mati. Ayo, semua teman-teman. 1, 2, 3. Tuhan mati. Tuhan mati. Boleh jawab? Juga dia Tuhan mati. Boleh jawab? Boleh jawab? Bang Adi. Tuhan mati. Bang Adi, Jawab? Ya. Bang Adi, Iya. boleh nggak tanya satu aja boleh nggak, terusin, Bang Trud? Tuhan mati. Jangan Ya, berseronok Bang Trud, seperti kanak-kanak. di Lukas 24 ayat 3 sesuai dengan pernyataan Anda tadi dan pertanyaannya Bang Andi, di Lukas 24 ayat 3 di situ tertulis mayat Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, ketika Yesus jadi mayat, apakah Yesus Tuhan? Beza Tuhan dengan Allah.
Saya nggak Allah tanya dan itu. Tuhanmu. Pertanyaan saya, dengerin. Pertanyaan saya, ketika coba buka Lukas 24 ayat 3. Ketika Yesus jadi mayat, di situ akan ada tertulis mayat Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan saya, ketika Tuhan jadi mayat, ketika Yesus jadi mayat, apakah dia masih Tuhan? Yesus sepenuhnya adalah Luar. Apa? sepenuhnya adalah Tuhan dan sepenuhnya adalah Oke, manusia. berarti pada saat Dan Yesus tidak jadi mayat, terpisah. berarti Yesus ketika jadi mayat, Yesus jadi Tuhan juga. Yang menjadi mayat ialah sifat kedagingan Yesus. Jangan gitu, coba Sifat baca. ketuhanan Yesus Baca tidak Lukas mati. 24, baca Lukas 24 ayat 3, baca. Ya, Baca dong. yang Mayat. mati, Baca dulu. Baca. ya. Baca dulu. Hmm. Loh, disuruh baca dulu. Bacakan. Baca Lukas 24 ayat 3. Bacain aja, nggak punya Bible dia. Saya tidak ada Bible sini. Tuh kan, nggak punya. Aduh, tertulis di situ mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, ketika Yesus jadi mayat, apakah Yesus jadi Tuhan? Dia adalah sepenuhnya Tuhan. Penuhnya mayat juga. Sebagai manusia dia menjadi Ya. mayat. Dia mati. Loh, yang benar mayat apa Tuhan? Dia sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya mayat, betul? Ya, kalau mayat itu dikertikan sebagai manusia, yang mati adalah mayat. Itu tulisannya mayat, itu Yang tulisannya mati mayat. adalah manusia. Bila Mayat. manusia mati, Tulisannya tuh mayat. Tulisannya mayat itu Tuhan. Tulisannya mayat. itu Berarti adalah Yesus sifat Yesus itu 100% mayat, 100% Tuhan, betul? 100% daging, 100% Mayat itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Tanya. Iya, mayat itu Tuhan apa bukan? Mayat itu adalah kemanusiaan. Iya, Tuhan apa bukan? Mayat itu adalah kemanusiaan. Bukan Tuhan, kan? Dan dia memiliki sifat ketuhanan. Iya, bukan yang mayat punya sifat. terpisah. Mayat kok punya sifat ketuhanan, gimana ceritanya? Bukan mayat. Oke. Yesus memiliki sifat ketuhanan. Apa definisi dan mayat? Sifat Oke. kemanusiaan. Apa definisi mayat? Mayat itu adalah dikhususkan kepada manusia. Loh, Mayat tidak boleh dikhususkan apa definisi kepada Tuhan. mayat? Definisi mayat apa? Manusia yang tidak bernyawa. Manusia yang tidak bernyawa. Manusia ya? Ya. Nah, berarti Yesus tidak bernyawa ya? Betul? Betul, dalam kemanusiaannya dia mati. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Yesus sebenarnya Tuhan. Loh, gimana sih? Muter lagi. Ya, Yesus sebenarnya Tuhan. Gimana? Loh, Dia sepenuhnya adalah firman Tuhan, yang menjadi sepenuhnya manusia. mayat. Baik, Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya mayat. Betul? Sepenuhnya manusia. Loh, itu tulisannya mayat. Ialah pengertiannya kepada manusia. Iya, tapi itu mayat tulisannya. Pengertiannya kepada manusia. Iya, mana ada tulisan manusia di situ? Tulisannya mayat. Ketika Yesus di kayu salib Baca Lukas menyerahkan 24 ayat 3, di situ dan tertulis mayat. Bila dia menyerahkan manusia nyawanya, dia menjadi mati. Dia menjadi mayat. manusia itu Tuhan atau bukan Jadi Tuhan? Yang Oke, mati manusia itu adalah Tuhan. sifat kemanusiaan. Manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Sifat kemanusiaan bukan Tuhan. Oke, bukan Tuhan. Berarti Yesus itu 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan. Sepakat? 100% manusia. Loh, manusia Tuhan apa bukan? Batu juga bukan Tuhan. Nah iya, berarti Tapi Yesus batu itu bukan 100%. manusia. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia kan gitu. Iya betul. Nah, manusia kan bukan Tuhan, kan gitu. Betul. Nah, berarti Yesus 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan. Sepakat? Sebab itu bukan Tuhan dalam pengertian manusia lah. Loh. Gimana ini Bang Andi? Iya 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan. Sepakat? 100% apa? 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan. Betul? Bukan begitu, itu kontradiksi. Loh lah iya udah tahu kontradiksi kok di mana. Kontradiksi yang kamu cari sendiri. Anda itu dengerin Bung, itu Bung. kamu coba Bung. memerangkap Bung. dengan Bung, kontraksi dengerin, sendiri.
Woi, Bung, 100% dengerin. Aduh, manusia, ngomong terus nih orang. 100% Diam dulu, diam dulu. Tuhan. Diam dulu, Dek. Diam dulu, Dek. Dengerin ya. Jangan bawa 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan. 100 Bukan Yesus begitu. kan, dengerin. Itu kamu coba menjerat ya Allah. saya. Dimitos. Pengertian Oke, dengerin, Alkitab dengerin. Dia adalah manusia ilahi. Dengerin dulu. Manusia ilahi. Dengerin. Ngomong terus. Tak payah teruskan itu. Saya tidak layak Dengerin itu. dulu. Aduh, ngomong terus nih orang. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, kan gitu. Iya, betul. Nah, manusia Tuhan. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan itu Tuhan? Tuhan itu Tuhan lah. Apakah manusia itu Tuhan? Iyalah sudah ada sifat ketuhanan, sifat kemanusiaan. Saya tanya, apakah manusia itu Tuhan? Itu sudah cukup jelas. Saya Bapak mau tanya, meleleh-leleh. apakah manusia itu Tuhan? Kalau macam itu boleh kata 100% manusia, 100% binatang. Sebab binatang bukan manusia. Saya tanya, apakah manusia itu Tuhan? Duh, susah banget sih. Manusia ilahi. Loh, saya Manusia tanya, mana apakah boleh manusia itu Tuhan? Sifat kedagingan bukan Tuhan. Walah, nggak nyambung ini orang. Apakah manusia itu Tuhan? Jawab. Manusia bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Berarti Yesus 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan. Sepakat? Tidak begitu. Kok ketawa? Itu kamu mau pakai logik otak kepala mana? Loh, memang logik itu, logika itu. Itu logical itu, logical reasoning itu, Bang. Terus itu logical reasoning, bukan logical fallacy. Justru yang logical fallacy itu ketika kamu menganggap Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, tapi kamu menganggap bahwasanya itu adalah Tuhan, itu logical fallacy. Tetapi kalau kamu menganggap Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, berarti manusia bukan Tuhan. Kita kembalikan, Yesus 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan. Itu logikanya. Apakah itu logical reasoning? Enggak, itu logical fallacy. Itu yang kamu punya diri gitu loh. Yang Buktinya jelas, dia udah akui bahwa Tuhannya metong. Satu, mayat itu adalah Tuhan. Udah dijawab tadi itu. Mantap kan? Tak Tuhan perlu metong, bawa mayat yang Tuhan. tidak diimani oleh Kristen. Wah, bahas iman dia, Bang Andi. 100% Susah nih. manusia, 100% Tuhan. Iya, lu jawab saja itu yang mati, yang metong itu, yang mati itu Tuhan atau bukan? Mati itu kemanusiaan, sifat kedagingan. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu dia mati. Yang mati itu sifat kemanusiaan, sifat kedagingan, sifat kemanusiaan, Iya, sifat apakah- kedagingan. Apakah mayat itu Sudah. adalah Tuhan? Sudah cukup jelas itu. Jawab dulu, apakah mayat itu adalah Tuhan? Yang mayat itu adalah sifat kedagingan. Tapi yang datanya, mati itu adalah data yang sifat tertulis, kemanusiaan. data yang tertulis itu mayat Tuhan. Saya juga kasih data ya. 1 Korintus 11:26. Dengerin ya, kamu nggak punya Bible nih. Saya bacain. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Pertanyaannya, berdasarkan Korintus, yang mati Tuhan atau manusia? Jawab. Kematian Yesus Kristus Kematian Tuhan. yang adalah Tuhan. Iya, berarti Tuhan mati. Yesus Kristus menumpahkan darahnya. Iya, berarti Tuhan mati. Tuhan mana boleh mati? Loh, yang mati siapa? Sifat ketuhanan Yesus tidak boleh mati. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu disalib. Yang mati adalah sifat kedagingan. Berarti Sifat Yesus bukan ketuhanan Tuhan. Yesus tidak boleh mati. Berarti Yesus bukan Tuhan. Masih tidak paham. Sifat ketuhanan Yesus tidak boleh. Berarti waktu Yesus disalib, Yesus bukan Tuhan, betul? Betul? Tadi kamu dari awal mengatakan bahwa yang mati itu Tuhan. Adalah Datanya Alfa dan diperkuat Omega. di Lukas Aku sama adalah di Korintus. awal dan akhir. Udah diperjelas datanya kematian Tuhan, mayat Tuhan, gitu loh. Mayat Tuhan, kematian Tuhan. Berarti Tuhan mati, betul? Ayo.
Ayo. Potong nih. Jangan Ayo. potong-potong. Saya jawab nih. Dia jawab dulu, yang mati Tuhan atau bukan? Sifat ketuhanan Yesus tidak boleh mati. Terus yang mati adalah disalib sifat siapa? kedagingan. Yang mati disalib siapa? Perkara mudah begitu tidak paham lagi. Yang mati adalah sifat. Yang mati disalib siapa? Yesus atau bukan? Yesus Kristus, sifat kedagingannya, sifat kemanusiaan. Berarti waktu Yesus disalib, Yesus bukan Tuhan. Sifat kedagingan yang mati. Ya, sifat ketuhanannya kemana waktu dia mati? Kekal. Itu Kemana? tidak boleh mati. Kan jadi Itu mayat kekal. Dia 3 hari. Saya tanya dulu baik-baik. Apakah mayat Yesus adalah Tuhan? Mayat Yesus adalah sifat kedagingan dia. Berarti Sifat bukan kedagingan, Tuhan. sifat kemanusiaan yang Berarti mayatnya Yesus bukan Tuhan. baca Filipi 2 ayat 7. Pertanyaannya, Baca Filipi, apakah mayatnya Yesus adalah Tuhan? Apakah mayatnya Yesus adalah Tuhan? Jawab. Baca Filipi 2. Jawab dulu. Apakah Dulu, mayatnya jawaban. Yesus adalah Tuhan? Jawab dulu. Gak usah ke Filipi. Sederhana. Apakah mayatnya Yesus adalah Tuhan? Jawab. Kamu gak bisa muter-muter kalau dengan saya. Tuhan tidak boleh mati. Mayat Yesus Tuhan atau bukan? Mayat Yesus bukan Tuhan. Yang mati berarti saya adalah tulis ini, kedagingan. dengerin. Saya kasih data. Ya. Kamu memberitakan kematian Tuhan. Nah, yang mati siapa nih? Sifat kemanusiaan. Loh, yang Baca- tertulis salah dong. Kamu punya Baca Filipi, 1 baca Korintus 11 Filipi, nomor baca 26. Filipi 2. 1 Korintus 11:26 tertulis memberitakan kematian Tuhan. Jadi yang mati itu Filipi Tuhan. 2 ayat 6 dan 7. Filipi 2 nggak membicarakan salib. Ya, ada Filipi 2 ayat 6 dan 7. Dalam kemanusiaannya menyerahkan nyawanya. Oke. Nah, sudah Dia jelas. serahkan nyawanya Yang kepada mati siapa? adalah kemanusiaan Yesus. Oke, dia serahkan nyawanya kepada siapa? Menyerahkan nyawanya untuk pengampunan dosa-dosa Kepada manusia. siapa yang dia serahkan? Dia serahkan kepada siapa? Dia tidak ada kepada, dia menumpahkan darahnya. Dia kok darah sih orang nyawa kok? Menyerahkan nyawanya kepada siapa? Bukan kepada siapa, untuk apa? Loh, kenapa kamu gak mau jawab? Anda tadi mengatakan menyerahkan nyawanya. Iya kan? Sekarang menyerahkan nyawanya kepada siapa? Tidak ada kepada siapa-siapa. Berarti dia serahkan kepada siapa? Dia menumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Berapa liter darahnya? Ambung ditanya. Wah, itu jawabnya soal apa? kanak-kanak. Dia tidak menyerahkan nyawa kepada siapa. Teman-teman seiman Dia saya mencoba Allah menipu mana Allah, boleh ya. menyerahkan Dia ini mencoba nyawanya menipu kepada Allah. Apa kata Allah Allah di dalam Al-Quran? lain. Al-Baqarah 9. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ya, padahal wa ma yukhadi'un Allah wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka itu menipu diri mereka sendiri. Ini kenyataannya jelas. Iya, betul Bang. Saudara Jadi, kita yang Kristen ini, mereka mencoba menipu kita, menipu Allah, padahal mereka menipu dirinya sendiri. nggak Silakan menipu Mas Mohan. dirinya sendiri kok. Nggak ada yang tertipu di sini gitu ya Bang ya. Sekarang kita tanya aja Iya. dia. Bang, Lanjut. nyawanya diserahin kepada siapa? Tidak ada kepada siapa-siapa. Oke, baik. Seorang yang lebih betul adalah untuk dengerin. apa? Waktu Yesus mati, nyawanya kemana? Nyawanya kemana? Waktu Yesus mati. Menyerahkan nyawanya. Ya menyerahkan kepada siapa? Kalau kamu mati, nyawa kamu pergi mana? Saya bukan Yesus. Tidak apa, kalau dia mati dalam kemanusiaan. Kalau Iya, kamu kemana mati, nyawanya? kamu pergi mana? Ya kemana nyawanya? Kalau kamu mati, nyawa kamu Saya pergi bukan mana? Yesus, saya bukan Tuhan. Ini yang kita bahas Yesus, Tuhan. Yesus adalah manusia biasa seperti kita. Oh, Ketika berarti dia waktu mati, Yesus mati, dia bukan Tuhan. sifat kemanusiaannya yang mati. Berarti Tuhannya kemana? Sifat ketuhanan tidak boleh mati. Ya Itu Tuhannya kekal. kemana waktu manusianya mati? Tidak ada tempat.
Sebab Tuhan adalah roh. kabur. Roh ada di mana-mana, tidak bertempat. Apa Ya. maksud itu adalah dengerin ya. Eli lama sabachthani artinya apa? Tuhan bukan duduk di atas arsi. Dengerin. Tuhan berada di mana-mana. Eli lama sabachthani artinya apa? Artinya itu Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi Tuhan itu meninggalkan Yesus biar dia mati konyol, terkutuk dia. Oke? Jadi Tuhan meninggalkan Yesus agar orang ini Eli mati lama terkutuk. sabatini. Dengerin. Eli lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi Tuhan di dalam diri Yesus ini pergi supaya Yesus mati terkutuk, betul? Tidak betul? Tidak betul. Yesus mati terkutuk atau tidak? Eli lama sabatini, Yesus sedang memetik dari Mazmur 22. Ya, apa artinya itu? Apa artinya? Menggenapi Mazmur 22 Artinya dalam apa? Eli lama dirinya. sabachthani artinya apa? Eli Itu lama adalah sabachthani nubuatan. artinya apa? Itu adalah suatu nubuatan yang Artinya menggenapi apa? dalam diri Yesus. Artinya apa? Ya, artinya Tuhanku, apa? Tuhanku, mengapa mereka meninggalkan aku? Oh, berarti ada Tuhan yang meninggalkan Yesus. Hmm? Betul? Tidak. Loh, artinya apa Eli itu? Tuhanku, Tuhanku, mengapa meninggalkan aku? Oh, berarti ada Tuhan meninggalkan Yesus, betul? Itu Yesus sedang memetik suatu nubuatan Oke, kalau begitu kita mengenai cek. dirinya. Kita cek, waktu Yesus disalib, Yesus Tuhan atau bukan? Ada sifat ketuhanan dalam diri dia. Berarti ada Tuhan kesalib. Yang mati adalah kedagingan. Saya nggak Sifat belum mati, ketuhanan. ini belum mati loh. Waktu dia naik ke salib, apakah ada Tuhan dalam diri Yesus? Tuhan kekal dalam diri Yesus, tidak Berarti terpisah. Tuhan pernah kesalib. Yang disalib adalah kedagingan, Apakah di dalam daging ada Tuhan? bukan dalam daging. Terus Dia di mana? sepenuhnya, dia bukan berpelukan, dia bukan minyak campur air. Ya, terus? Dia tidak terpisah tetapi boleh dibezakan. Waktu Yesus bukan ketika disalib. Yesus disalib. Dengerin. Itu Dengerin. Waktu Yesus disalib, Tuhan ada di mana? Jawab. Waktu Yesus disalib, Tuhan ada di mana? Jawab. Pokoknya kalau kau muter-muter gua hajar sampai drop. Waktu Yesus disalib, Tuhan ada di mana? Jawab. Jawab. 1, 2, 3. dalam diri Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya Saya nggak nanya itu. Waktu Yesus disalib, yang Tuhan ada di mana? diri Yesus adalah sepenuhnya Tuhan. Berarti Tuhan disalib. Tidak. Satu Yang menit, disalib adalah satu sifat yang disalib adalah kedagingan saja. Boleh, Berarti 1 menit. Waktu Yesus disalib, Yesus bukan Tuhan. Dirinya sepenuhnya Tuhan. Sepenuhnya Tuhan manusia. disalib. Berarti Tuhan disalib. Tuhan tidak boleh disalib. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu disalib. Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya Berarti Tuhan manusia. disalib. Tidak disalib. Berarti Yesus bukan Tuhan. Mungkin pertanyaannya begini, Bang. Pusing dia, gue putar-putar pusing dia. Berak celana lu ya. Pertanyaannya gini. Yang pusing ialah kamu. Terus jawab dulu pertanyaan. Yang pemikiran konyol. Terus, yang mati disalib itu kemanusiaannya. Iya, Ya. Iya. betul. Betul. Berarti yang menebus dosamu manusia. Kalau manusia Yesus yang menebus dosamu itu tidak bisa karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Yesus adalah manusia. Semua coba baca di Roma 9:12 ya. Akibat kesalahan seorang maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Yesus dalam Bibelmu anak manusia. Kalau dia manusia sudah terjangkiti dosa. Jadi tidak afdal, tidak cocok dia jadi penebus dosa karena dia sudah dijatuhi dosa Adam, sawaris Adam ya. Jadi kalau kau mengimani yang mati manusia, Salah, jangan ya, saya berpanjang. tanya, yang mati
Yang mati manusia apa yang mati? Yang mati apa? Sebelum berlirik-lirik kesalahan, Kemana-mana salah. udah cukup. Pak Ardiansa silakan Saya sebelum ke tanya. Bang Joma. Yesus Oke, udah balik. Udah selesai Oke, Gurunda, iya. sudah masuk. Udah. Gurunda Zuma monitor Gurunda. Siap, Dadir. Oke, lanjut Gurunda. Ya. Benar apa yang dikatakan oleh Bunda Rahmat tadi bahwa yang Salah, Bunda Rahma salah. Tidak Yang benar. Kalau dia kata benar, artinya Zuma pun konyol gimana? macam Bunda Rahma juga. Oke, yang mati di atas tiang salib ini manusia atau sapi? Manusia. Manusia. Berarti yang nebus dosa kamu itu manusia. Betul? Kemanusiaan Yesus. Ya, kok Darah Tuhan Yesus. Kok lari istilah Darah jadi yang kayak suci. penjualan. Oke. Darah yang suci, Oke. manusia suci. Oke, baik. Tidak ada setitik Oke. dosa pada dirinya. Oke, Itu baik. sebab dia layak mati untuk semua manusia berdosa. Oke, baik. Kalau Yesus itu manusia suci, baik. Menurut firman Tuhan, Dari keturunan Adam. dengarkan saya. Jangan memperbodoh diri di sini. Dengarkan saya. Jadi Eh. Bunda. Dengarkan saya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, boleh tidak orang suci itu dibunuh menurut Tuhan? Jawab. Boleh tidak orang yang suci itu dibunuh oleh manusia? Boleh nggak? Adakah orang suci? Tadi katanya yang mati di Adakah- atas. Tadi katamu Yesus itu orang suci yang mati di atas tiang salib. Betul? Nah, pertanyaan saya, bolehkah menurut Tuhan di dalam perjanjian lama membunuh orang yang suci? Bolehkah? Yesus tidak dibunuh. Yesus menyerahkan nyawanya. Eh. Dia tidak boleh dibunuh. Mulai gepeng otaknya ini. Yesus sendiri mengatakan, Mulai gepeng. aku menyerahkan otaknya. nyawa atas kehendakku sendiri dan aku mengambil semula nyawaku dengan kehendakku sendiri. Saya ulangi. Boleh tidak orang yang suci dibunuh oleh manusia? Orang suci mengapa harus dibunuh? Boleh tidak orang suci dibunuh? Ya, orang suci mengapa mau dibunuh? Apa kesalahan dia? Saya tanya, boleh tidak menurut Elohim membunuh orang yang suci? Tidak boleh sebab dia tidak bersalah. Tidak Lagipun boleh. Lagipun Tunggu, tidak ada orang pelan-pelan. Tidak ada orang suci. Maksudnya seorang salah. Pelan-pelan. Tidak ada orang suci. Pelan-pelan dulu. Yesus dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 29 nomor 30, Yesus itu adalah hamba Tuhan yang suci. Tenang dulu. Sabar dulu. Nah, pertanyaannya, boleh nggak dibunuh orang yang suci? Mengapa Yesus dibunuh? Saya tidak tanya tentang Yesus. Boleh tidak orang suci itu dibunuh? Yang katanya pakar Alkitab, mengapa Yesus dibunuh dalam Alkitab? Saya tanya dulu, menurut Elohim, dengarkan pertanyaan saya. Menurut Elohim, boleh tidak orang suci dibunuh? Menurut Elohim. Orang suci tidak bersalah. Lagipun tidak Saya ada orang tanya, suci. makanya kurangi makan babi lah, supaya otakmu itu bisa berfungsi. Yang saya tanya, boleh tidak menurut Tuhan Elohim, orang suci dibunuh? Boleh tidak? Kalau tidak bersalah, mengapa harus dihukum? Boleh tidak orang suci? Kalau orang suci itu sudah tidak bersalah, lama-lama ku cakar juga mulutnya orang ini. Ya, sudah saya saya tanya jawab. samamu, boleh tidak orang suci menurut Elohim dibunuh? Boleh tidak dibunuh orang suci itu? Ya, orang suci kalau tidak bersalah tidak boleh dibunuh, tidak boleh dihukum. Menurut Elohim tidak boleh kan? Ya, dia tidak bersalah. Tidak boleh kan? Ya. Oke. Kalau menurut Elohim, boleh tidak Yesus dibunuh? Yesus bukan dibunuh, dia menyerahkan Saya nyawanya. tidak tanya dibunuh atau tidak. Pertanyaan saya, menurut Elohim, boleh tidak Yesus dibunuh?
Yesus menyerahkan nyawanya. Saya tidak bukan tanya dia itu. dibunuh. Saya tidak tanya itu, Kucluk. Yang saya tanya, boleh tidak Yesus dibunuh? Pertanyaan saya sederhana. Menurut Elohim, boleh tidak Yesus dibunuh? Saya menjawab, Yesus datang ke dunia ini untuk Saya menyerahkan tidak tanya nyawanya. doktrin gereja Vatikan yang serigala itu, saya nggak tanya. Yang saya tanya, boleh tidak menurut Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Yesus yang adalah Mesias ini boleh tidak dibunuh? Yesus adalah Mesias yang datang untuk mati. Saya tanya samamu, bukan saya tanya terkait dengan gerombolan Vatikan serigala yang menginginkan kematian Yesus. Yang saya tanya ini mengenai Elohim. Elohim itu Tuhan yang mengutus Yesus. Tuhan yang mengutus Yesus, apa membolehkan membunuh Yesus yang adalah orang suci? Boleh atau Dulu tidak? dia host. Kurang ajar dia itu. Orang bicara dia ribut. Kafir. Boleh tidak? Menurut Tuhannya Yesus, boleh tidak Yesusnya ini dibunuh, hambanya dibunuh? Manusia tak berakal. Boleh tidak menurut Tuhannya Yesus, boleh tidak hambanya ini dibunuh? Boleh tidak? Hamba-hamba yang tidak bersalah memang tidak boleh dibunuh oleh Tuhan. Oke. Tapi Yesus adalah Tuhan Oke. yang datang ke dunia untuk menyerahkan nyawanya. Oke, Jadi jangan samakan dengan itu menurut orang-orang yang Kristen, tidak itu menurut berdosa. Kristen. Itu menurut Kristen. Tidak ada kesamaan. Itu menurut Kristen. Oke, itu menurut Kristen. Gerombolan serigala. Jangan samakan Oke. Yesus dengan nabi-nabi yang tidak berdosa. Itu gerombolan serigala dari Orang-orang Vatikan. Yesus memang datang untuk mati. Itu menurut serigala. Itu menurut serigala. Sekarang menurut Tuhannya Yesus, boleh tidak hambanya yang suci ini dibunuh? Menurut Tuhannya Yesus, boleh tidak? Menurut Yesus Kristus, Saya tidak tanya menurut Kristus, Nabi. wahai manusia gepeng tak berakal penyembah Yudas. Yang saya tanya, boleh tidak menurut Tuhannya Yesus, boleh tidak hambanya Yesus dibunuh? Yesus adalah Elohim. Saya Elohim yang tanya, datang saya untuk tidak tanya menyerahkan Yesus. nyawanya. Saya tidak tanya Yesus siapa. Yang saya tanya, boleh tidak menurut Tuhannya Yesus, boleh tidak hambanya bernama Yesus itu dibunuh? Boleh tidak? Ya, pertanyaan tadi, bolehkah orang suci dibunuh oleh Elohim? Tapi Yesus sendiri itu adalah Elohim. Nantilah itu. Yohanes Nanti 1 ayat 1. Itu nanti. Dia itu nanti. menjadi manusia untuk Itu menyerahkan nanti. nyawanya. Jadi Itu tidak ada nanti. kesamaan. Itu nanti. Nantilah itu. Itu ajaran serigala. Nantilah itu. Kita ini berbicara mengenai Yesus dan Tuhannya. Berarti berbicara mengenai ajaran Yesus dan ajaran Bani Israel. Bukan ajaran Bani Serigala. Bukan. Yang saya tanya, boleh tidak menurut Tuhannya Yesus orang-orang ini membunuh hambanya yang suci yang bernama Yesus ini? Boleh tidak? Boleh. Mana dalilnya? Petrus dibunuh. Mana Semua dalilnya? murid-murid Yesus. Mana Semua murid-murid dalilnya? Yesus. Kenapa Semua jadinya murid-murid Yesus dibunuh. Paulus dibunuh. bukan Mereka adalah hamba-hamba Tuhan Yesus. Semua mereka. manusia laknat pemakan babi yang keluar dari anusnya ibunya. Dengarkan saya. Kau yang lahir, kau yang lahir dari anusnya emakmu. Dengarkan saya. Yang saya tanya Yesus, bukan saya tanya kemudian Petrus. Yang saya tanya Yesus. Ada otakmu kan? Yesus. Boleh Yesus tidak adalah Yesus? Elohim. Saya tidak Yesus tanya adalah itu. Allah sendiri. Monyet, saya tidak tanya Yesus itu siapa. Saya tanya, boleh tidak Elohim membunuh atau hambanya yang suci ini dibunuh? Boleh tidak? Kok larinya ke Petrus, larinya ke Yesus adalah Elohim? Saya tanya, Yesus kan bertuhan. Yesus kan bertuhan.
Yesus kan Hamba yang berfirman. suci itu siapa? Yesus itu hamba suci. Oke, nah pertanyaan saya, boleh tidak menurut Elohim hambanya yang suci ini dibunuh? Boleh tidak? Kalau hamba yang suci itu Yesus, tidak boleh. Tidak, Oh, tidak. betul. Oke. Sebab Yesus menyerahkan nyawanya. Ah, betul. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Nah, sekarang mari Dia kita menyerah- Sudah, jangan lari ke ajaran Vatikan dulu. Iya. Sekarang kita lari ke dalam materi yang ada di kitab saudara yang bercerita tentang Yesus. Nah, ini kita bercerita tragedi tentang penyaliban. Oke? Nah, sekarang begini. Di Matius 27 di situ jelas diterangkan adanya kronologis yang terjadi. Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepada Yesus. Ini Yesus Cuma disidang. penyalipan yang diserupakan atau penyalipan yang benar? Tunggu dulu. Kau kan Tidak, saya tanya mengatakan penyalipan yang benar dalam menurut sejarah atau penyalipan yang diserupakan? ini di dalam kitab ini Yohanes Matius 27 nih. Jangan Oh, takut. penyalipan yang benar yang menurut Iya, sejarah. oke. Iya, oke. Ah, Yesus. Bukan yang diserupakan. Monyet. Kau diam dulu monyet. Manusia tak berakal, penyembah Yudas. Kau diam dulu. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepada Yesus, "Engkaukah Raja Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kalau Yesus datang menyerahkan nyawanya, pertanyaan saya, kenapa harus melalui sidang? Monyet, giliran kau ditanya, monyet, kau diam. Kau tidak ditanya, monyet, kau banyak bicara. Ganti Dia pemain, lagi Bos. mencret bang, lagi berak dia bang, makanya bersuara airnya kedengeran. Terlalu banyak kau makan babi mentah kau. Lagi Kau mencret gitu, dia. mencret kau. Bos, ganti pemain. Tapi saya tidak minum kincing mentah. Ya, tapi kau minum darah orang, kau makan daging. Kau tidak makan daging onta, kencing onta. Tapi Yesus melarang makan daging babi. Kenapa kau makan? Enggak minum kencing onta tapi minum kencing babi sama darahnya. Sekarang begini Bung, kalau Anda mengatakan fitnah terhadap Yesus, dia datang menyerahkan nyawanya. Sekarang kenapa harus melalui proses sidang segala? Kenapa harus ada mahkamah wali segala? Kenapa harus disidang? Cuma segan pasangan na baju Boleh. menyatu segan dua. Kenapa yang pasangan na baju? Dia mikidol Boleh pasangan saya na baju jawab? sidang Pepe. Ini mau dulu. Boleh saya jawab? Ya silakan. Boleh Kenapa jemaah? Yesus butuh persidangan kalau dia datang untuk Jangan potong-potong. Janji potong. monyet? Silakan. Dalam persidangan, pertama Yesus dibawa ke Mahkamah Agama. Iya, itu pertanyaan saya. Kenapa dia harus Saya dibawa sedang ke mahkamah? menjawab, Saya saudara. tanya kenapa harus ada mahkamah agama kalau dia Iya, datang saya sedang- untuk menyerahkan nyawanya? Silakan. Jawab. Pada zaman Yesus, hukuman mati pada zaman Yesus hanya boleh dilakukan oleh pemerintah Roma. Sebab orang-orang Yahudi ingin Yesus dibunuh. Loh. Dalam Yohanes Loh, 10 ayat 33. Saya jawab, sabar. Saya tanya. Sabar. Belum lagi Nggak 30 usah kau bawa saat. itu. Kau sekarang ini lagi berdiskusi Saya dengan pakar jawab. Bible. Nggak usah kau bawa Saya itu. jawab. Belum. Saya Belum. tanya. Monyet, saya tanya Saya samamu. mau- Monyet, aku tanya samamu monyet, penyembah Yudas. Kalau fitnahanmu itu betul, fitnahanmu itu betul, bahwa Yesus datang menyerahkan nyawanya, kenapa kemudian harus melalui proses mahkamah agama? Kenapa Itu yang saya harus mau ada jawab. sidang? Kenapa harus ada wali Itu yang- kota? Kenapa Yesus ini datang menyerahkan nyawanya atau diserahkan? Itu yang saya mau jawab. Sabar, jangan Kalau potong. dengarkan monyet, dengarkan. Kalau kau membawa persidangan,
Mahkamah Agama, kau bawa Pilatus, berarti dia diserahkan, bukan menyerahkan. Inilah keturunan keldai liar nih. Ya kamu yang Beri saya keturunan masa babi, jawab. kau yang keturunan babi kau. Alkitab mengatakan keturunan keldai liar. Enggak ada itu yang keturunan keledai liar, itu keturunan Yehuda. Kau baca dalilnya. Baca Kejadian 16. Baca Kejadian 49. Siapa yang disebut keledai di sana? Jadi boleh saya jawab? Begini monyet, Mengapa- mengapa monyet, melalui- monyet, mengapa keturunan harus ayam. melalui- Keturunan setan, dengarkan saya. boleh saya Kenapa? jawab? Dengarkan Boleh- dulu boleh pertanyaannya. Dengarkan saya monyet supaya kau itu paham. Maaf. Pertanyaan saya, monyet, manusia penyembah Yesus, Yudas, dengarkan. Dengarkan ya. Dengarkan. Dengar, dengarkan penyembah monyet, penyembah Yudas, dengarkan. Aduh, cuma tolonglah. Dengarkan saya. Dengarkan, penyembah Yudas, dengarkan. Kalau Yesus datang menyerahkan nyawanya, kenapa dia melalui persidangan? Harusnya kalau melalui persidangan berarti dia diserahkan. Diserahkan oleh siapa? Diserahkan oleh orang-orang Yahudi, diserahkan oleh iblis. Itu yang saya Oke. menjawab. Kalau dia menyerahkan nyawanya, itu dia langsung aja mengatakan silahkan kau bunuh ini aku. Kenapa Bukan. harus melalui persidangan? Kalau melalui persidangan berarti dia diserahkan. Biar saya jawab. Silakan. Boleh potong? Jangan potong-potong. Saya potong kalau monyet belagu. Hukuman mati. Kau nggak usah boleh baca Google, kau nggak usah baca Google. Saya tanya, Saya tak kalau perlu Yesus menyerahkan nyawanya, kalau mau potong-potong tak payahlah berdebat. ya makanya jangan baca biar saya masa Google. jawab. Jangan kau baca Google. Saya tanya samamu, kalau Yesus Bukan. datang menyerahkan nyawanya, tak ada persidangan, tak ada Jangan persidangan, tak ada persidangan. Persidangan Jangan itu ada. ketakutan. Dengarkan dulu. Persidangan itu ada dikarenakan Yesus dipitnah. Jawab Makanya sendiri. ada persidangan. Jawab. Sekarang Tuhan kau itu melalui proses persidangan. Dia kalah di persidangan, kalah dia sampai dia harus dibunuh. Bukan karena dia menyerahkan sendiri. nyawanya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau dia datang untuk menyerahkan nyawanya, kenapa harus melibatkan orang lain? Tipu-tipu, iblis, saksi palsu dan seterusnya, dan bahkan melanggar perintah Tuhan, jangan kau membunuh orang yang suci. Silakan. Saya belum jawab yang tadi. Persidangan. Jawab aja. Kenapa harus ada persidangan? Enggak boleh ada Oke. persidangan karena dia kan datang menyerahkan nyawa. Tidak begitu. Nah, siapa yang Perlu menggiring li- Yesus? Siapa yang menggiring Yesus ke persidangan? Perlu tahu apa yang berlaku dalam Siapa yang persidangan itu. menggiring Yesus ke persidangan? Saya mau jawab ini. Nah, siapa? Bagaimana Yesus menyerahkan dirinya Bagaimana? ketika di Mahkamah Agama, Kayafas bertanya kepada Yesus, adakah kamu anak Allah yang terpuji? Yesus mengakui, ya aku adalah anak Allah, ya aku adalah Allah. Yesus tidak melawan. Yesus mengatakan, aku bukan Allah. Jadi Kayafas dan iman-iman mengambil keputusan dia harus mati karena dia telah menjadikan dirinya Allah. Kemudian dihantar kepada Pilatus. Mengapa dihantar kepada Pilatus? Karena hukuman mati di bawah pemerintahan Roma hanya boleh dilakukan oleh kerajaan Roma. Imam-imam Mahkamah Agama tidak boleh. Dan di hadapan Pilatus tanya, adakah kamu raja Yahudi? Yesus mengatakan, iya, aku raja, tapi kerajaan aku bukan dari dunia ini. Dan Yesus juga mengatakan, aku mampu mengantar 12 bala tentara malaikat untuk membela diriku jika aku mau. Jadi di kedua-dua proses pengadilan itu, Yesus tidak membela diri. Dia mengakui dia adalah Allah, dia adalah
raja yang mewarisi kerajaan surga karena kerajaannya di surga, dan dia mampu membawa 12 bala tentera malaikat jika dia mau menyelamatkan diri dalam proses-proses mahkamah itu. Itu menunjukkan Yesus mau menyerahkan dirinya untuk disalib. Sudah jawab. Oke. Yesus menyerahkan Kalau dirinya. Kalau Yesus ini kemudian datang untuk menyerahkan nyawanya, kenapa harus ada yang bersaksi palsu untuk menyerahkan dirinya? Saksi palsu mana? Yaitu orang-orang imam-imam Yahudi bersaksi-saksi palsu tadi. Yohanes 11 kabur. Ya, memang mereka mau Yesus mati. Ya, Sebab berarti Yesus menjadikan dirinya Allah. Oke, berarti Anda sudah membantah diri Anda sendiri. Ternyata yang menginginkan Yesus mati adalah iblis. Dan Yesus tidak membela dirinya. Oh, siapa bilang? Siapa bilang? Ya, dalam kedua-dua proses itu dia ingin tidak membela siapa dirinya. bilang? Siapa Dia bilang? biarkan hukuman itu jatuh ke atasnya. Baca apa yang berlaku di hadapan Pilatus dan baca apa yang berlaku di hadapan Kayafas. Yesus tidak pernah mengatakan dia bukan Allah. Yesus terus-terus mengakui. Dan jika dia mau selamat, dia boleh hantar 12 bala tentera malaikat. Memang dia datang dirinya. Sebelum itu pun dia dirinya. Bahlul. Tanda Yunus, runtuhkanlah bait Allah ini. Dalam 3 hari aku boleh bangun kembali. Itu menunjukkan pada dirinya. Bahlul asal ngomong, Iya. rocos. Jadi yang Saya terpaham tanya Alkitab sama ialah mu, Zuma. kalau Yesus itu mau disalib, Ketahuan Zuma, kalau Yesus konyol itu mau Alkitab. disalib, Pak, pertama, kenapa harus melibatkan? Iblis memang merancang untuk Menggagalkan apa? menggagalkan rencana keselamatan. Nenekmu monyet. Dasar dalam monyet. kejadian Dasar monyet. Justru iblis menginginkan agar Yesus disalib. ya, Betul. tapi bila Yesus bangkit, iblis kalah. Itu tanda Yunus. Itu Yesus tanda Yunus. benar-benar bangkit. Itu tanda Yunus. Itu tanda Yunus. Sekarang begini. Sekarang begini. Yesus mati. Sekarang Iblis pikir begini. dia- Sekarang Iblis- begini. dengar, Sekarang dengar, begini. dengar. Monyet, dengarkan saya. Monyet, dengarkan. Monyet, dengarkan saya. Monyet, dengarkan saya. Monyet, dengarkan saya. Dengar saya monyet. Masih ada telingamu kan, monyet? Dengarkan. Begini, Nyet. Begini. Tuhan ketika terjadi penyaliban terhadap orang benar, maka Tuhan murka. Betul? Betul atau tidak? Betul. Betul. Berarti penyaliban terhadap Yesus membuat Tuhan murka atau membuat Tuhan senang? Yang mati itu adalah Elohim sendiri yang menjadi manusia. Dasar monyet. Yang mati itu adalah Elohim sendiri yang menjadi manusia. Sifat Buset. kedagingannya mati. Tuhan mati. Sekarang Pada apakah mulanya Tuhan adalah firman, itu- bersama-sama dengan Allah. monyet? Firman Gini, monyet, dengarkan saya. Monyet gepeng, manusia gepeng, tak punya otak. Manusia tak punya otak. Dengarkan saya, manusia tak punya otak. Kamu jangan bawa surat-surat Kristen ke dalam tragedi penyaliban. Itu adalah tragedi yang terjadi sebelum surat-surat kepompong ditulis. Oke. Jadi mau bawa penyalipan yang diserupakan, yang perang tuh. Bawa penyaliban berdasarkan perjanjian lama. Jangan kau bawa Al-Quran, jangan juga kau bawa kitabmu.
Karena pada saat penyaliban kitabmu belum ada, kitabku juga Jadi belum penyaliban ada. yang diserupakan itu benar? Belum, tunggu dulu. Kitabmu belum ada, kitabku juga belum ada. Jadi jangan kau bawa kitabku, jangan juga bawa kitabmu. Sekarang kita bawa kitabnya Yahudi. Oke. Nah, Oh, silakan. menurut kitabnya Yahudi, firman Tuhan di sana, misalnya di dalam Amsal 6. Amsal 6 nomor 16. Menurut firmannya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi. Ini jelas sekali nih. 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Oke, di antaranya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, menurut kitabnya orang Yahudi, apakah Tuhan senang terhadap pembunuhan terhadap Yesus? Jawab. Tuhan sendiri datang menyerahkan nyawa. Jangan kau Senang bawa macam kitab mana? orang Vatikan, jangan dulu. Itu rencana dia sendiri. Monyet, itu kitabmu dikarang belakangan. Ini kita berbicara perjanjian lama dulu. Karena Yesus hidup di perjanjian lama, bukan hidup di surat-surat kapompong. Oke? 23. Monyet, jangan kau bawa-bawa kitabmu. Kitabmu itu kitab orang serigala, jangan kau bawa itu monyet. Nanti kuludai mukamu nanti. Amsal 6 nomor 16 sampai nomor 18. Rumah. Kita Yahudi adalah kita dengar Kristen. dulu. Monyet, dengarkan. Tidak, ya. Penyaliban itu terjadi nyet pada saat bukumu belum dikarang. Paham? Bukumu belum ada nyet di situ, belum. Buku monyet belum ada. Yang ada adalah kitabnya Yahudi. Oke? Iya. Oke. Nah gitu dong. Nah kau diam. Kalau kau kutanya berdasarkan kitabnya Yahudi. Jangan kau bawa kitab kepompong. Ini Amsal 6. Sama ada murid-murid Yesus. Tunggu dulu nyet. Tunggu dulu. 6 perkara Sebelum- ini. Monyet. Tunggu dulu monyet. Sabar, Pak. 6 perkara. Ada Monyet, kau diam dulu monyet. murid-murid Yesus guna kitab Monyet, apa? kau diam dulu monyet. Terusin aja Banyu, aku mute kok. Terusin aja. Yohanes guna kitab Amsal apa? 6. Amsal 6 nomor 16, nomor 17. Di situ jelas dikatakan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya. 6 perkara yang dibenci dan 7 kekejian di dalam hati Tuhan. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, menurut kamu, apakah penumpahan darah terhadap Yesus itu hal yang diridai oleh Tuhan atau benci oleh Tuhan? Jawab. Silakan tuh, pertanyaannya sederhana. Iya, saya jawab sederhana saja. Yesus menumpahkan darahnya atas kerelaan sendiri dan Yesus Bukan itu pertanyaannya. Kan itu kamu bawa, itu ajaran Kristenmu itu yang kamu bawa. Saya Jadi bilang jangan kamu bawa kitabmu dulu. Jangan kau bawa kitabmu. Saya juga tidak bawa kitabku. Kita bawa kitabnya Yahudi dulu terkait dengan tragedi tersebut. Karena kejadian itu terjadi di tengah-tengah Bani Yesus. Israel, bukan terjadi di tengah-tengah Vatikan. Tunggu dulu lah, sabar dulu. Sabar, diskusilah pakai otak. Makanya kau kupanggil monyet karena monyet tidak berotak. Itu sebenarnya terapi supaya kau, oh kenapa orang ini panggil aku monyet ya? Monyet itu kan tidak berotak. Oh ternyata saya tidak berotak. Tolonglah berotak dulu ya, berotak dulu, berakal dulu. Please. Berakal dulu lah, berakal dulu. Jangan kau pamer kekristenanmu di sini. Oke? Berakal dulu ya. Nah, sekarang saya mulai lagi. Amsal 6 nomor 16 nomor 17. 6 perkara yang dibenci Elohim Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, menurut Elohim, pembunuhan terhadap Yesus yang tidak bersalah itu adalah kekejian, hal yang dibenci oleh Elohim atau hal yang disukai oleh Elohim? Jawab.
Yesus itu adalah Elohim sendiri. Dalam buset. Saya tidak tanya itu, Bo. Ya, Makanya saya soalnya salah. Pak Yesus sendiri adalah Elohim dalam keilahiannya. Jadi Elohim bunuh diri. itu kata siapa? Itu kata siapa? Yesus mengakui dia adalah Allah. Di mana tertulis? Yohanes 20 ayat Sa- Jangan kau bawa dulu kitab. tidak Jangan boleh, dulu. tidak boleh cakap begitu. Saya Loh, Kristen, tidak saya bawa bisa, kitab Kristen. tidak bisa. Sekarang saya tidak tanya. boleh bawa Sekarang saya tanya Al-Quran. samamu. Sekarang saya tanya samamu. Antara jarak tragedi penyaliban dengan kitabmu itu berapa tahun jaraknya? 20 hingga 50 tahun. Oke, berarti jangan kau bawa dulu karena tragedi ini terjadi pada zaman perjanjian baru, kitab perjanjian barunya orang Yahudi. Oke. Tidak boleh begitu. Loh, kenapa kamu Kenapa ini tidak boleh bawa gini, kitab sendiri? Dengarkan Itu dulu. perkataan dari Yesus sendiri. Dengarkan dulu Ditulis saya. kemudian. Dengarkan saya. Saya menghargai itu iman Itu Kristen. Iman sebelum Kristen saya. penyaliban, tetapi Saya hargai itu imanmu sebagai Kristen. Kau mau cocok-cocokkan dengan tragedi itu silakan. ya, Silakan tapi itu aja. perkataan Yesus sendiri. Iya, silakan itu kau kantongin dulu perkataan Yesus. Saya nggak tanya perkataan Yesus kan. Yang saya tanya menurut Elohim kan. Kamu punya otak kan? Ya. Yang saya tanya menurut Yesus atau menurut Elohim? Kan menurut Elohim, menurut Amsal, bukan menurut Yohanes. Tolonglah sedikit pakai akal. Diskusi dengan saya itu pakai akal. Dari tadi Anda keteteran terus. Oke, ini menurut Amsal, bukan menurut surat-surat kepompong. Amsal mengatakan 6 perkara yang dibenci Tuhan dan 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, menurut Elohim, Amsal 6, apakah pembunuhan kepada Yesus ini itu adalah hal yang dibenci oleh Elohim atau sesuatu yang disukai oleh Elohim? Elohim, jawab. Soalannya tidak relevan. Saya merujuk ke Amsal, bukan merujuk ke Yohanes. Dalam perjanjian lama, Yesus adalah Elohim. Banyak Iya. ayat-ayatnya. Saya Dalam perjanjian lama saya sendiri, tidak Yesus tanya. adalah Elohim. Saudara, saya tidak Jadi, tanya. Saudara, saya tidak tanya siapa Yesus. pisahkan Elohim dengan Saya Yesus. tidak tanya siapa Soalan Yesus. Saya tidak tanya siapa Yesus. Soalan kamu memisahkan Elohim. Tak relevan. Tidak boleh Bilangan 23 nomor 19. Elohim bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus? Salah lagi kan? Salah pemahaman kan? Tidak tahu konteks kan? Oke. Itulah mangsa comot ayat. Oke. Maksud ayat di sana, Elohim bukan manusia, Elohim bukan penipu seperti manusia, Elohim bukan penyesat seperti manusia. Oke, baik. Baca konteksnya. Baik. Mari kita baca. Mari kita baca. Paham konteksnya. Jangan Mari kita balik-balik baca. ulang ayat tanpa paham konteks. Oke. Menunjukkan kebodohan. Jadi manusia itu bukan penipu katanya kan? Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Baca Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Siapa ini? Yesus adalah anak manusia. Oke. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga. Ini pembohong atau bukan? Tidak bohong. Alkitab tidak bohong. Oke. Elia duluan mana Yesus naik ke surga? Elia duluan mana? Yesus berasal dari surga. Saya tidak tanya berasalnya, yang saya tanya duluan mana Yesus atau Elia ke surga? Yang menciptakan Elia adalah Sang Jangan Firman. ke situ, Bung. Ini kan Anda mengatakan Tuhan itu bukan pembohong. Nah, ini Yesus pembohong ini Yesus. Yesus bohong. Lukas 24. Elia bukan turun dari surga. Yesus juga tadi mengatakan bahwa ada tertulis tentang Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di Taurat. Ternyata tidak ada. Bohong lagi dia. Ada
Tanda Yunus dalam Itu kitab tanda Yunus. Nabi. Itu Taurat, Ya. bukan Taurat Ada itu. dalam kitab Itu Yahudi bukan, kan? itu bukan Ada dalam Taurat. kitab Yahudi kan? Itu bukan Taurat. Ada dalam itu kitab bukan Yahudi Taurat. kan? Itu Ada bukan nubuatan Taurat. kan? Itu Ya. bukan Taurat. Itu bukan Taurat. Yang Yesus maksud adalah Taurat. Dia pembohong, penipu. Jadi Yesus gugur. Nah, Yeremia 43 nomor 11, nomor 10. Yesus tidak Taurat. Engkaulah, dengar. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Yesus adalah Tuhan yang dibentuk dalam bentuk daging. Betul? Tidak, bukan begitu. Menjadi, menginkarnasi, bukan dibentuk. Jadi kalau roh berubah Jangan menjadi daging, ubah-ubah kalau roh, jangan ubah-ubah ayat Alkitab kalau dan roh, buat tafsiran sendiri. kalau roh berubah Ayatnya menjadi daging, kalau roh, firman menjadi kalau manusia. roh, oke, baik, bukan baik. firman membentuk. Oke, dengarkan. Dengarkan saya. Kalau roh, Kebiasaan. kalau roh berubah menjadi daging, itu dibentuk atau tidak? Ayatnya jelas. Menjadi manusia. Oke. Firman Nah, kalau menjadi manusia, kalau Jangan menjadi masukkan manusia, tafsiran sendiri. Kalau menjadi manusia itu dibentuk atau tidak? Jangan masukkan pikiran sendiri ke dalam ayat itu. Kalau menjadi Ayatnya manusia, jelas. kalau Firman menjadi manusia dibentuk atau tidak? Itu mah ini melompat-lompat merata tempat sudah. Kalau dibentuk, Bilangan- dengar. Kalau dia menjadi dibentuk atau tidak? Dia menjadi manusia. Nah, itu dibentuk atau tidak? Bukan seperti pengertian Itu pemahaman yang dibentuk. kamu mau. Itu dibentuk atau tidak? Adam dibentuk. Kalau Yesus, Bentuk Yesus. kalau Yesus tidak dibentuk. Tambahkan diri kemanusiaan kepada dirinya. Itu yang betul. Menambahkan sisi kemanusiaan, sisi kedagingan. Dan firman itu kekal. Bukan firman jadi manusia, firman hilang. Tidak ada. Bukan Tuhan kehilangan firman atau kekurangan firman. Salah pemahaman itu. Adam dibentuk. Manusia-manusia lain hasil Oke. seks. Oke, berarti Hawa dari tulang rusuk. Oke, Tapi berarti Yesus itu- adalah firman Oke. Allah yang menjadi. Berarti Yesus itu terjun dari langit, turun ke rahim manusia, itu sudah berbentuk manusia. Tidak ada terjun lah Zumah kau nih. Ya, lalu Repek saja. jadi dari langit ke bawah ke bumi, Yesus itu sudah manusia. Itu terjun kolam renang adalah begitu. Iya, sekarang Yesus dari surga turun ke manusia, perutnya Maria itu sudah berbentuk manusia atau belum? Hakikat Yesus sebelum menjadi manusia adalah sang firman yang kekal dalam Allah Bapa. Enggak, Dan yang saya firman tanya, itu yang adalah saya tanya. Allah sendiri. Oke. Itu ayatnya Yang saya itu tanya, pemahaman saya tanya samamu, Yesus itu apa dia? dia adalah firman, logos. Iya, logos. Itu sudah manusia atau belum? Belum. Berarti Belum menambahkan sisi kemanusiaan ke dalam Oke. dirinya. Pada saat dia menambahkan, itu ada pembentukan atau tidak? Tidak begitu ceritalah. Saya tanya, Mana ada. pada saat firman menambahkan dirinya, Bu, sisi kemanusiaan membentuk atau tidak? itu dia ayatnya menjadi manusia. Iya, Kami pada saat pahami menjadi sudah. manusia, dia membentuk menjadi manusia atau memang dari sananya manusia? Kalau kamu mau pikir begitu terpulang kepada kamu lah. Kami tidak pikir Enggak, begitu. saya minta kejujuranmu. Kami tidak pikir begitu. Saya minta tahu- kejujuranmu. Saya tahu di mana kamu mau pergi. Saya minta kejujuranmu. Dia Yesus ini menambahkan dirinya menjadi manusia, itu membentuk atau tidak? Menjadi. Nah, menjadi ini membentuk atau tidak? Inkarnasi. Membentuk Inkarnasi inkarnasi ini membentuk atau tidak? Bukan bentuk seperti Adam dibentukkan. Saya tanya, tadi kan bukan manusia. Untuk menjadi manusia, dia dibentuk menjadi manusia atau dibentuk menjadi ayam? Jawab. Bukan Bukan. dibentukkan. Kenapa bentukannya seperti manusia kalau begitu? Kalau nggak dibentuk?
Ini merepek-repek sudah. Nah, mulai keok. Tidak ada ilmu sudah ini. Mulai keok. Ilmu ini mau tiada Mulai ilmu keok. nih. Kayaknya Kenapa Yesus bentukannya seperti manusia kalau tidak dibentuk seperti manusia? Kenapa? Tuhan Maha Kuasa. Dia boleh menjadi apa saja. Mulai. Kepada Musa dia Yesaya jadi pokok. 43. Kepada Yesaya Musa. 43. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat daripada aku. Oke? Nah, di dalam 44 di data selanjutnya dia katakan, kamulah saksi-saksiku, kata Tuhan. 44 nomor 43 nomor 10. Apa yang dikatakan? Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, ketika Tuhan mengatakan hal ini, di sini dia bentukannya manusia atau bukan? Manusia? Hah? Manusia? Jadi Tuhan datang sudah manusia di sini? Menjadi manusia? Tidak, saya tanya samamu, pada saat Tuhan belum menjadi Yesus, belum bentuk manusia, Tuhan itu bentuknya seperti apa? Roh? Berarti bukan manusia kan? Bukan. Tuhan tidak berbentuk. Tuhan tidak berbentuk, tidak berwujud, tidak berlokasi. Yesus adalah Sang Firman. Oke. Nah, sekarang Yesus mengatakan begitu. Aku sudah ada sebelum dunia diciptakan, sebelum Abraham ada, aku ada. Nah, sebelum aku Abraham ada. Awal dan sebelum Yesus ini kemudian ada pada abad pertama, dia ada sebelum Abraham. Bentukan Yesus di situ roh atau daging? Allah itu roh. Yesusnya yang saya maksud. Firman itu adalah Allah. Yang saya maksud roh. Yesusnya ini bentuk manusia atau bukan? Yesus adalah Allah, Sang Firman. Sebelum dia dilahirkan oleh ibunya Maria, Yesus ini bentukannya apa? Roh. Sama enggak roh dengan tubuh Yesus? Roh Allah tidak boleh disamakan dengan. Saya tanya, Anda mengatakan Yesus itu tidak dibentuk. Oke, nah kalau tidak dibentuk, berarti dari sananya bentukan Yesus memang sudah kayak begitu. Pertanyaan saya, apakah Tuhan kamu sebelum dilahirkan ibunya, apakah Tuhan kamu itu sudah bentuknya manusia? Tidak. Berarti bentukan Yesus itu bentukan baru. Dia menjadi, bukan bentuk. Jangan bawa perkataan bentuk. Saya tidak terima itu. Sekarang sekarang gini. Oke. Saya tidak halalkan perkataan bentuk di sana. Sekarang saya tanya samamu. Kalau kamu melihat Yesus itu bentukannya mirip sapi atau bentukannya mirip manusia? Ayatnya jelas. Yohanes 1 ayat 14. Setelah dia menjadi daging, jangan bawa perkataan bentuk lah, itulah. Baik. Itu konyol pemikiran. Oke, baik. Setelah Tuhanmu menjadi daging ini bentuknya seperti sapi atau bentuknya seperti manusia? Dia sepenuhnya manusia. Berarti bentukannya seperti sapi gitu? Manusia sama dengan sapi kan? Oh, manusia. Itu kau tahu. Itu kamu akui. Berarti bentuk Tuhanmu bentuk manusia. Bahlul. Ya, sepenuhnya manusia. Iya, berarti bentuknya seperti manusia atau seperti ayam? Itu sifat kemanusiaan dia. Bukan sifat, bentuk. Ada nonotnya. Ada nonotnya dipotong pada hari ke-8. Kodrat, nature. Ya, kodrat. Oke, kodrat. Sisi. Oke, Kalau sisi. tidak suka sifat, Oke, sifat. Kodrat. Ya, yang saya sisi. tanya, bentuk Tuhan kamu itu seperti sapi atau seperti manusia? Tuhan tidak ada bentuk. Tuhan adalah roh. Tuhanmu Yesus itu, Yesus yang makan dan nenen itu seperti bentuk manusia atau seperti bentuk gorila? Jawab.
Kemanusiaannya memang sepenuhnya manusia. Ya, oke. Tapi Sudah kau ketuhanan akui. dia Oke, adalah sudah kamu roh, akui. tidak Oke. berbentuk. Oke, sepakat ya Dia adalah teman-teman. Elohim, Sepakat ya Yahweh. teman-teman. Dia sudah mengakui bahwa bentuk Tuhan. Ya, Kolose Tidak, 2 nomor 9. tidak Kolose begitu. 2. Oh, berarti Tuhanmu Yesus tidak bentuk manusia dia. Mana ada Tuhan bentuk manusia? Itu Mati meja. kemanusiaan Yesus. Mati meja. Yesus Mati berkata meja. Allah Dia sudah adalah roh. dia mengakui Yesus itu tidak bentuk Bukan manusia Allah katanya. adalah zat yang duduk di atas arsi, yang dipikul oleh malaikat, yang Allahu turun Akbar. ke langit. Masya Allah. Dengan begini. Kalau Yesus tidak bentuk manusia, Yesus bentuk apa? Kemanusiaan dia bentuk manusia lah. Ya, bentuk manusia. Ya, udah ya. Kamu sudah akui ya. Kamu sudah akui Apa akui? bahwa Tidak Yesus akui. itu bentuknya bentuk manusia. Kemanusiaan dia bentuk manusia. Iya, yang saya tanya Ketuhanan Tuhanmu dia, itu. Yang saya ketuhanan dia tanya tidak itu. berbentuk. Keilahian dia tidak berbentuk. Oke, keilahiannya tidak berbentuk. Berarti Yesus ini tidak bukan ilahi. berwujud, Berarti tidak Yesus ini bukan bertempat, Berarti Yesus ini bukan ilahi. tidak dibatasi oleh ruang dan masa. Oke, berarti Yesus ini bukan ilahi. Yesus adalah ilahi. Ya, tadi katanya manusia. Kemanusiaan dia bukan ilahi. Oke, Ketuhanan dia bukan. ilahi. Paham? Oke, Berapa dengarkan. kali saya mau terang, Dengarkan. masih bingung. Oke, dengarkan Jangan saya. banyak minum kencing unta Juma. Dengarkan saya. Anda sudah mengakui kemanusiaan Yesus bukan Tuhan. Oke? Kemanusiaannya Yesus itu bukan Tuhan. Yang Tuhan pada diri Yesus adalah rohnya. Oke? Kemanusiaan sama seperti kamu dan saya. Oke, berarti kemanusiaannya Yesus bukan Tuhan kan? Kemanusiaan Yesus sama seperti kamu dan saya, cuma suci, tidak ada dosa. Tapi bukan Tuhan Jelas. kan? Bukan Tuhan kan? Ketuhanan dia adalah ilahi. Enggak, kemanusiaannya bukan Tuhan kan? Yalah, kemanusiaan dia manusia, jelas lah manusia bukan Tuhan. Baik. Saya tepuk tangan dulu. Oke, atur napasmu, baik-baik. Ternyata Yesus yang adalah manusia ini bukan Tuhan. Betul? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, Yesus. Yang manusia tadi ini jangan kau bawa-bawa lagi ajaran Kristen. Kau sudah mengakui sebagai orang aku waras, Kristen, aku kewarasanmu Mau bawa itu ajaran tadi. apa lagi? Kewarasanmu Mau bawa ajaran tadi. apa? Kewarasanmu tadi mengakui dagingnya Yesus itu bukan Tuhan, betul? Dan penyembah batu. Dengar. Kedagingannya Yesus itu bukan Tuhan, betul? Betul, sebab itu Oke. dia mati. Oke. Sekarang Anda harus memahami tadi firman menjadi daging. Betul? Betul? Allah menjadi daging. Betul? Betul? Berarti Allah Tuhanmu. Betul? Betul? Berarti Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Betul? Tuhan menjadi daging tanpa kehilangan keilahiannya. Itu yang betul. Tuhan menjadi daging tanpa kehilangan Oke. keilahiannya. Itu yang betul. Terserah Anda. Itu yang betul. Sekarang Anda sudah mengakui kedagingan Yesus tadi Tuhan atau bukan? Kedagingan Yesus sama seperti kamu dan saya. Bukan Tuhan. Sama seperti kamu dan saya. Bukan Bukan Tuhan. Tuhan. Kamu Tuhankah? Kamu Bukan. Tuhankah? Bukan. Jadi Berarti kedagingan Yesus sama seperti kamu. Berarti kedagingan Yesus bukan Tuhan. Sama seperti kamu, bukan Oke. Tuhan lah. Iya, oke. Berarti Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Tetapi tidak hilang keilahian dia. Tidak Tetapi hilang sifat ketuhanan dia. Menjadi tanpa kehilangan
keilahiannya itu yang betul. Loh, tadi kamu katakan jadi dia sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Tadi kamu katakan sepenuhnya manusia. Oke. Sepenuhnya Ini manusia. Oke, sepenuhnya bukan manusia. Transformer Ini sepenuhnya. bukan. Sepenuhnya manusia ini Tuhan atau bukan? Buka mute-nya. Sepenuhnya manusia ini Tuhan atau bukan? Buka mute-nya terus, itu saya mute. Buka Anda mute-nya. mengatakan kemanusiaan Yesus bukan Tuhan, sama seperti Bang Suma. Kok tiba-tiba berubah? Kok tiba-tiba berubah? Kedagingan ini ternyata sepenuhnya Tuhan juga. Inilah yang Al-Quran katakan kau tak berakal. Inilah arti. Ini yang Al-Quran katakan orang-orang kafir itu lebih hina dari binatang. Gepeng. Makanya dari tadi mohon maaf nih netizen-netizenku, kenapa saya memanggil orang ini sebagai monyet? Lihat, monyet lebih berharga dari orang ini. Dan dia memang bebal. Dia ini orang bebal yang memang harus dikatain gitu. Mohon maaf nih, bukan saya kurang ajar, bukan juga saya emosi, enggak. Untuk membuktikan bahwa orang ini pantas disebut monyet. Bahkan monyet pun malu disetarakan dengan manusia ini. Wah, kabur bang. Kabur. Jadi mohon maaf nih ya, saya nggak sembarang memanggil orang monyet. Orang disebut monyet itu orang bebal. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri yang menerangkan mereka yang tidak menggunakan akal itu adalah orang yang lebih hina daripada sekedar monyet. Itu Al-Quran yang mengatakan, bukan saya. Lalu kenapa panggilan itu harus diucapkan di sini? Iya, supaya menjadi acuan bagi yang lain. Supaya acuan bagi yang lain. Allah mengatakan ulaika kal an'am balhum adallu ulaika humul gafilun. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Kalau monyet masih lebih parah kan? Ini hewan ternak loh, hewan yang sudah dipelihara, lebih hina dari ini. Jadi jangan Anda menyalah-nyalahkan saya. Oh, semua nggak bisa gitu. Tergantung lawannya, Bung. Orang-orang bebal kayak begini, nah lihatlah, kabur kan? Kenapa dia kabur? Ada segelintir perasaan kemanusiaan muncul tiba-tiba. Coba bayangkan, sepanjang saya bertanya, saya memberikan Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu kata siapa? Kata Elohim. Yesus dibentuk atau tidak? Tidak, tapi dia menjadi. Oke. Yesus bentukannya apa setelah dia menjadi manusia? Bentukannya sapi atau manusia? Ya manusia katanya. Berarti dia membentuk diri seperti bentuk manusia. Sekarang setelah dia menjadi bentukan manusia, kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan? Lah, kalau kamu Tuhan semua, berarti Yesus juga Tuhan. Artinya 100% tubuh Yesus itu bukan Tuhan. Kan begitu? Kalau 100% tubuh Yesus itu bukan Tuhan, maka pertanyaannya, benarkah bahwa Tuhanmu yang adalah Theos, yang kau bungkus dengan kata Allah itu menjadi manusia Yesus? Betul kata dia. Oke. Kalau Tuhanmu yang adalah Logos, yang kau bungkus dengan kata Allah, dan Theos ini menjadi Allah, menjadi daging, maka daging ini adalah Yesus, maka benarlah apa yang kau katakan bahwa Tuhan Theos telah menjadi daging. Daging ini yang mana? Yesus. Apakah daging ini Tuhan? Katanya bukan. Sepenuhnya adalah daging. Oke. Berarti Tuhanmu yang adalah Theos, yang kau bungkus dengan Allah, sepenuhnya menjadi bukan Tuhan. Kan sepenuhnya menjadi manusia, berarti sepenuhnya menjadi bukan Tuhan. Tapi dipelintir, oh tidak, setelah dia menjadi manusia, masih ada pada dirinya kepenuhan ilahi. Kalau daging ini masih kepenuhan ilahi, berarti tidak 100% daging. Kalau daging ini 100% daging, berarti tidak ada baginya 100% ilahi. Jangankan 100%, 0,000009 saja tidak ada, apalagi 100%. Bagaimana mungkin kemudian cincin emas 100% emas dikatakan dalam waktu yang bersamaan pada cincin yang sama dia juga 100% karet?
Hanya orang gila yang bisa mengimani cincin 100% emas dalam waktu yang bersamaan dan cincin yang sama juga adalah 100% karet. Hanya orang gila. Makanya Al-Quran mengatakan walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Saya akan penuhi neraka jahanam itu dengan orang-orang yang tak berakal, kata Allah. Mereka orang-orang yang tidak berakal ini ulaika kal an'am bal hum adallu. Seperti hewan ternak, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Itu kata Al-Quran. Jadi jangan salahkan kalau ada orang bebal kayak tadi, ya, apalagi dia sampai ke toilet mau diskusi dan kita, kan kurang ajar tuh. Makanya saya panggil dia monyet. Betapa banyak orang yang menyaksikan ini, banyak guru-guru kita, tapi dia di toilet, dia sambil berdiskusi, kan? Itu kurang ajar. Tidak layak disebut manusia orang yang seperti itu. Jadi mohon maaf, saya bukan kasar, bukan juga melampiaskan kebencian, tidak. Orang bebal yang tidak sopan, yang kurang ajar kayak gitu, monyet pun malu dan tidak mau disetarakan dengan orang tadi. Paham ya teman-teman? Paham ya? Ya, setuju. Paham dong. Nah, Tapi Bang Juma, Bang, semonyet-monyetnya monyet tidak pernah menuhankan monyet. Ini nah, itu manusia dia. buatkan manusia. Maka dia harusnya bersyukur masih dipanggil monyet. Harusnya tadi saya panggil Itu pun bom-bom, bukan manusia. Tadi kembali ke topik, sebenarnya ada pertanyaan, sebenarnya dia ngerti, tapi dia nggak mau menjawab jujur. Jangan pakai Al-Quran, jangan pakai kitabmu dulu, pakai kitabnya Yahudi. Pertanyaannya Bang Juma sederhana, penyaliban, menumpahkan darah manusia di tiang salib itu, dikasih pilihan A, disukai oleh Elohim, B, dibenci oleh Elohim. Dia bakal nggak menjawab. Ya. Faktor kemonyetan apa faktor apa? Jadi kenapa Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am, lebih sesat? Karena mereka diberi akal. Kalau monyet itu sesat wajar, kan, tidak ada akal. Tapi ini manusia dikasih akal, tapi dia tidak menggunakan akalnya. Bahkan akalnya itu dipakai untuk menyesatkan orang banyak. Monyet belum pernah menyesatkan, tapi ini benar-benar menyesatkan. Akalnya digunakan untuk menyesatkan. Inilah yang dikatakan kemudian oleh Al-Quran, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir ini penolong-penolong setan di dalam menggiring manusia untuk durhaka, dan menolong setan untuk menggiring manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Ini fakta. Al-Quran tidak keliru dan Al-Quran tidak pernah salah. Orang-orang kafir adalah penolong setan. Jadi orang kafir ini dihadirkan kemudian menolong setan, di dalam setan mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi setan tidak sendiri, ada orang kafir yang menemani setan ini untuk durhaka kepada Tuhan. Dan kita lihat buktinya, kan? Saudara lihat buktinya, kan? Kalau Bang Suma itu sudah mengatakan monyet, bahlul, lihat lawan diskusinya siapa? Lihat lawan diskusinya siapa? Jangan nyalahkan Bang Suma, karena Bang Suma bukan orang sempurna. Kalau saya mengatakan sesuatu yang seperti itu, berarti ada yang melatar belakangi. Oke? Paham ya, saudara-saudara? Paham, Bang. Tapi kalau saya perhatikan tadi, memang ini orang yang diskusi tadi ini memang punya misi-misi tertentu. Dia merendahkan dirinya seperti monyet untuk berdiskusi. Jadi wajar lah, karena memang ilmunya ya lebih pintar monyet dikit dari dia. Kenapa? Di bahasa Indonesia dengan baik, topik dengan baik, diputar ke sana kemari gitu. Jadi kesimpulannya adalah ya dominannya adalah faktor monyet di dalam dirinya, menurut saya ya. Gitu. Itu Pak Desugi. Pak Desugi mau umroh dipatikan. Enggak, dia mau ke gunung. Dia mau ke gunung itu, di pohon kan banyak tuh Pak De monyet. Sampai dibawa pulang. Ini ada acara apa Api Rio menyambut bulan Ramadan. Masya Allah. Mantap, Masya Allah. OTW Pak D, OTW. OTW ini sambil ganti oli ini. Loh, Pak Desugi OTW sambil ganti oli. Pak De yang ganti oli apa mobil?
Mobil. Oh mobil. Kirain Pak Ade yang ganti Kalau oli. saya udah tadi malam ganti olinya. Pade tolong harga yang jomblo, Pade, harga yang jomblo. Pantas sumringah gitu Raini. Harga yang jomblo ya, harga jomblo. Itu Pak Disuki sama siapa? Sama Bang Fauji. Bang Pauji. Begini. Tumben Pak De nggak pakai headset diskusinya. Orang Pade baru nggak ada ngomong, baru ini ngomong. Pakai jaket Begini. MMCI segala itu juga dikasih Bang Juma. MC. Ya dong, bangga dong. Mantap. Gue juga punya nggak pernah pakai. Pade nggak pernah puasa. Pak De salam sama Bunda Sumangkut ya. pamer. Loh, Loh. Oh salah. ya Pak De, coba diterangkan Pak De apa aktivitas saudara kita Api Riau. Ya, alhamdulillah Api Rio sekitar 3 minggu yang lalu ya, kalau nggak salah itu memperingati Isra Mi'raj. Dan ini untuk menyambut bulan puasa, Api Rio juga menyambut bulan puasa. Mantap. Api lainnya jangan mau ketinggalan ya. Medan, NTB, Mantap. Jabar, Siap, Jateng, Pak De, siap. Jatim. Ayo, jangan ketinggalan. Enggak Oh iya, dong. ada informasi nih, Gurunda Zuma izin menginfokan. Gurunda, Ya, lanjut. ada informasi bahwasanya API internasional ini kita sedang mengumpulkan orang-orangnya. Jadi ada yang dari dosen Universitas Al-Azhar Mesir, ada yang dari UK. UK itu United Kingdom ya. Itu bukan di Cimahi itu di Inggris. Kirain Itu. itu apa? United Mongkai. Enggak. Terus ada yang dari USA, ada yang macam-macam. Jadi jika nanti pada saat pembukaan itu kita akan Zoom bersama atau mungkin gabung di dalam TikTok untuk diresmikan oleh Gurunda Zuma. Begitu informasi yang kita berikan saat ini, kita sedang kumpulkan melalui Telegram Gurunda Zuma. Top. Yang diketuai oleh Bang Jibril. Nih Bang Ardiansa perasaan nggak ada outline, ngomongnya susah banget sih. Enggak, Iya. ya, terusin. Ya, intinya yang diketuai oleh Bang Jibril sama Ukhti Carolina. Jadi beliau berdua, Ukhti Carolina itu tinggal di luar negeri, tapi beliau adalah orang Indonesia. Begitu Gurunda yang bisa saya sampaikan. Dia aja tuh Bu Semangkut tuh. Ya rencananya nanti kalau sudah internasional, API akan buka diskusi lintas agama internasional yang notabene kita akan undang si Christian Pratt. Emang berani? Ya siapa tahu. Yang si CP beneran loh ya, bukan CP Indonesia loh ya. CP yang beneran. Rencananya begitu. Mantap. Jadi begitu. Itu rencana kita. Oke, lanjut guru-guru saya semuanya. Lanjut. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan kita terutama di bulan suci Ramadan itu, soalnya Api Riau sudah aktif, Sumut apalagi ngumpul. Yang paling penting adalah Api Sulsel bekerja sama dengan MCI itu akan mengadakan safari Ramadan sebulan penuh. Bagi yang ingin di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, silakan bergabung dengan MCI dan Api Sulsel. Dipusatkan di Masjid Nurul Maulidah di Rumah Hobi Wisata Bolangi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kesempatan masih terbuka untuk Anda semua. Kira-kira gitu ya Bang Juma? Iya Bang Hendi, betul sekali Bang Hendi, Masya Allah. Nah, kalau ingin berpartisipasi bagi yang di luar kota tapi ingin berbagi, silakan akan bisa Anda salurkan bantuannya ke Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia ke nomor rekening MMCI
Bang BTN di nomor 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Kira-kira begitu teman. Jangan lewatkan kesempatan ini karena di sana nanti di samping buka puasa bersama, terawih bersama, ceramah oleh ustadz-ustadz kita, kemudian Bang Juma akan diselingi nanti memberikan edukasi kristologi dan seterusnya. Makan sahur bersama kalau perlu dan disiapkan tempat untuk mendirikan tenda dan ada rumah penginapan di sana. Mantap kan wisata religi di Rumah Hobbit selama bulan suci Ramadan. Mantap. Iya, Kok Bang Handi. api Lampung ini nggak ada berita ya? Ntar dulu jangan pindahin dulu. Itu ya Bang Juma ya. Siap 86 Bang Handi. Nah, kalau untuk api Lampung masih dalam tahap rekonsiliasi. Insya Allah kita doakan teman-teman di api Lampung itu bisa segera membentuk. Api Jawa Barat, alhamdulillah sudah. Api Sulawesi Selatan apalagi. Menyusul nanti Api Kepri susah banget untuk ketemuan. api di Sulawesi Tenggara itu atau Sulawesi Tengah, insya Allah akan menyusul. Kira-kira begitu, teman-teman. Iya, api Riau udah berkembang, api Kepri, padahal Riau sama Kepri nggak jauh beda ya. Api Kepri susah banget mau ketemu karena yang di Batam, satu Tanjung Pinang, susah mau ketemunya itu. Nggak perlu ketemu dulu, kan bisa melalui media sosial, bikin grup dulu, grup WA, grup Udah, Telegram, kalau itu gitu. udah Bang Andi, udah. Grup WA, Telegram udah. Udah, kita udah ada itunya juga. Ya udah terus rekonsiliasi, koordinasi. Nah, itunya belum koordinasinya, pertemuannya. Ini siapa itu belum. Apa rencana selanjutnya belum. Nah, itu. Oke, kita sambut dulu ya. Siapa tahu ada yang mau disampaikan tadi open cam nih, saudara kita nih. Apa namanya nih? Gua nggak bisa baca nih. Meong, selamat sore, agama apa Meong? Meong. Sekali lagi saya tanya ya. Meong, selamat sore. Ya sudah, turun aja. Ada, ayo pasien selanjutnya. Ade Sugi keren katanya. Apa stylenya itu loh, masih anak muda gitu. Oke, jadi yang disampaikan tadi Sekretaris Umum, Sekjen oleh Pak Ardiansyah bahwa kami akan segera go internasional. Jadi go internasional ini api internasional yang personilnya berada di luar negeri yang bisa nanti diskusi lintas agama atau kristologi itu memakai bahasa Inggris. Nah, itu sudah dibuatkan grup Telegram diketuai oleh Bang Jibril yang ada di Indonesia. Kemudian insya Allah nanti di luar negeri banyak yang menyusul begitu. Kami punya banyak teman juga di Amerika. Seperti siapa? Lupa namanya Pak De yang di masjid Imam itu. Oh, Ustadz siapa? Ya. Ustadz siapa sih? Ya nanti aku hubungi juga biar dia bergabung beliau itu. Ya, ya, Grup dia itu di sana itu tujuannya apa? Targetnya itu selalu mencari gereja yang mau dijual untuk dibeli, dijadiin masjid. Yang di ini kan Bang Adi, Washington DC kan? Iya, Washington DC Pak De. Bahasa Inggrisnya Pak De kok English market banget ya? Ya, Washington DC. Washington. Hah? Bukannya Washington. Iya Pak De ngomongnya salah. Washington DC. Washington. Oh ya, Washington. Itu ada brother Hasim juga, nanti kita akan hubungi ustadz-ustadzku. Brother Hasim itu yang debat kita kalau tahu buka YouTube SC Dakwah Nusantara itu. Nah, itu Ali bukan Bang Andi? Yunus. Oh iya, Yunus. ya itulah Brother Hasim juga kita akan hubungi gitu. Speaker Corner. Speaker Corner. Ya, namanya Speaker Corner ya, teman-teman. Speaker Corner. Dan juga kita akan undang Bom nanti, Gurunda Zuma. Lanjut. Bom mau ngapain? Tadi Erben diapain Bang Ardi? Gimana? Erben diapain tadi? Nangis.
Erben nggak bisa jawab. Saya kasih dua pilihan. Kau nggak bisa jawab, berarti syaratnya untuk bertanya ke saya harus mengakui bahwasanya Ardiansa, ampun, saya nggak bisa jawab. Saya akui ya. Saya suruh gitu nggak mau dia. Daeng, naik lu Daeng. Dari tadi lu ngatain Bang Juma. Naik lu sini kalau berani. Yang record nggak itu? Record nggak? Naik Daeng. Aku nggak sempat. Aku di sini dari tadi sama Bang Juma. Oh. Aku Mas nggak Duki nggak nge-record? Bang Andi nggak nge-record? Wah, sip, mantap. Afdalo, selamat sore, agama apa? Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang, aku Muslim. Iya, Bang, silakan, Bang. Iya, apa yang mau disampaikan? Siapa tahu ada yang tidak ingin disampaikan. Aku Silakan, salam Bang. buat Bang Juma, Bang Ardiansa, Bang Handi. Sama-sama. Aku dari NTT bang, aku ikuti Bang Juma udah lama bang. Aku dari NTT Kupang. NTT Kupang. Iya NTT Kupang bang. Ya, di NTT ini api harus besar nih, karena di sana kan minoritas tuh. Harus kuat. Iya di bang, sana. iya bang. Di Cari NTT. kawan-kawannya di NTT bang, untuk gabung ke api bang ya. Iya bang, siap bang, siap bang. Sehat semua bang, sehat semua. Bang Juma sama teman-teman semua sehat semua. Iya, sehat. Alhamdulillah. Daeng, naik kok Daeng. Di bawah kok typing jago banget ngatain Bang Juma. Aku selalu Waalaikumsalam. Siapa Naik yang kok. tarik kakinya orang tadi? Naik kok Daeng, sini kok mana kok jambak, kemana kok naik kok sini. Ngatain Bang Juma. Dasar kucluk. Naik sini kok Daeng, naik. Daeng. Naik kok biar dibikin nangis kok di sini kok. Naik kok bom. Woi bom. Daeng, naik Daeng. Dasar lu. Si Daeng typing gini, apa salah Yesus samamu Juma sampai benci kau sama Yesus, kata si Daeng bang. Bukannya Bang. kalian yang benci. Iblis mau Yesus dibunuh, kalian juga mau Yesus dibunuh. Kalian yang benci bukan kami. Justru kami membelanya, aneh kau. Saya harusnya bertanya, kenapa kau benci kali Yesus sampai harus mati untuk kalian? Ajaran Islam itu nggak ada kebencian. Justru ajaran Islam datang itu meluruskan, mengembalikan, terus kemudian supaya orang berakal. Kan bukan gitu ya Bang Juma ya? Iya betul. Iya, nggak ada kebencian. Ayo naiklah kok Daeng, jagonya kok bertyping. Ini juga kita bahas kalau di area diskusi ada Kristen di sini. Kalau nggak ada nggak dibahas kok. Justru kalian di sebelah itu tiap hari membahas Al-Quran, membahas hadis, baca juga enggak, ngerti juga enggak ada Membahas gitu loh. terjemahan Bang Andi. Membahas terjemahan. Gitu. Izin Bang Andi. Waalaikumsalam. Yang paling parah itu adalah LAI. Bang Ini Zuma, yang sumbernya. Iya. Silakan Pak Andi. saya ingin bertanya bang, saya ini kan punya teman, saya itu bingung menjawabnya gitu bang. Saya ini Islam bang. Iya. Teman saya itu nanya ke saya gitu, orang Islam itu katanya manusia yang dibilang Islam itu sejak kapan, katanya. Saya ini itu bingung bang, yang mau kasih jawaban gitu kan. Apa dari sejak dalam kandungan, apa dia sudah bersyahadat katanya itu. Bagus tuh pertanyaannya. Ade Silakan. noise. Nggak apa-apa di mute aja. Silakan. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai kapan orang itu dikatakan Islam, kalau berbicara mengenai orangnya, berarti itu Muslim. Pertanyaannya, kapan orang itu bisa disebut Muslim? Ya, manusia pertama Adam itu Muslim. Sejak saat itulah kemudian Muslim itu ada. Nah, pada saat orang itu Muslim, berarti di situ ada Islam. Apa Islam itu?
Islam itu kalau kita lihat dari kata salima artinya selamat atau patuh, pasrah, berserah diri, atau damai sejahtera, atau tidak cacat. Itu dari akar kata salima. Nah, secara terminologi, Islam ini adalah satu jalan yang diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan Rasul sebagai petunjuk bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Itu Islam. Nah, sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi mengutus Adam ini untuk tunduk kepada aturannya, untuk patuh kepada aturannya, untuk pasrah dan berserah diri, sehingga Adam ini mendapatkan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Berarti Islam sudah ada pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika ada aturan yang mengantar manusia itu kemudian selamat, ada aturan yang mengantar manusia kemudian itu untuk berserah diri, tunduk, ya, sejahtera, maka aturan ini ketika ditaati kemudian melahirkan satu kondisi keselamatan, maka itu adalah Islam. Itu adalah Islam. Nah, ini yang kemudian menjadi jawaban bagi kita umat Islam ketika menemukan pertanyaan yang berasal daripada ayat-ayat berasal daripada teman-teman yang menginginkan kemudian ketetapan-ketetapan atau ayat-ayat yang bersumber dari Al-Quran. Begitu, Bung. Nah, sedangkan agama di luar Islam itu tidak pernah kita kemudian mendengarkan sebuah penamaan agama yang berseru kepada seluruh manusia, yang cakupannya itu untuk seluruh umat manusia. Sedangkan kalau berbicara mengenai Islam, innad dina indallahil Islam. Situ diterangkan oleh Allah, sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridai sebenarnya itu adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Nah, barang siapa yang mengingkari ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah lebih cepat perhitungannya. Jadi agama yang ada di sisi Allah itu hanya satu, yaitu Islam, dinul Islam. Makanya saya katakan tadi, Nabi Adam alaihissalam itu sudah memikul ajaran Islam. Seperti itu, Bang. Oh iya Bang, makasih Bang. Sama-sama. Oke, step by step. Selamat sore. Kamu di bawah menghujat step. Mohon pamit Bang ya, mau turun ya. Iya, Ya, Bang. sama-sama Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Step, kamu agama apa Step? Cuman mau nanya, ini di Aceh ada api Bang? Aceh ada. Ada Gurunda? Ada, Aceh ada. Di mana? Saya ini? ada Bang Ali di sana. Tapi belum dibentuk kayaknya Bang. Ya mungkin peresmiannya belum. Iya. Oh. Makasih Bunda ya udah dinaikin, cuman mau nanya itu aja. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Gak ada lagi oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ocha, selamat sore. Agama apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam. Waalaikumsalam. Iya, saya mau tanya. Bunda, tolong dikecil itu suara. Dan jelas ini loh, ini masih banyak yang, ntar dulu Mbak Ocha. Masih banyak Ya, yang saya mau belum. hanya tanya satu aja. Gini. Silakan dulu Mbak, silakan. Ya, biasanya kan orang Kristen itu mesti ngomongnya itu tentang batu-batu gitu ya. Penyembah batu lah gini. Nah, minta tolong dijelaskan kenapa kok sampai kita itu Pade, awas mencium kena bejat peringatan. aswad gitu. Pade, awas kena peringatan, Pade. Depan enggak, kalau ada ke depan enggak? Udah, Din. Ya gitu aja saya kira. Apa itu? Kan orang Kristen kan biasanya bilang penyembah batu kan gitu. Lah, minta tolong dijelaskan
Kenapa kita kok mencium hajar aswad gitu? Mencium itu bukan menyembah. Saya hampir tiap hari mencium tangan anak saya, bukan berarti saya menyembah. Mencium itu bukan kategori menyembah. Sedangkan yang dikatakan menyembah itu adalah ketundukan terhadap Bunda perintah. Ocha noise, Bunda di mute Bunda biar dijelasin sama Bang Jumba. Iya. Menyembah itu adalah ketaatan diri terhadap sumber perintah. Ketaatan diri terhadap sumber perintah. Nah sekarang batu yang ada di Mekah ini ada nggak perintah? Pernah nggak dia memerintahkan kepada siapa gitu? Batu ini kemudian berfirman kepada Nabi Muhammad. Ada nggak dalilnya? Kan nggak ada. Jadi tidak ada orang Islam itu menyembah, menghambakan diri kepada batu, itu nggak ada. Oh kita mencium, biasanya itu. Saya juga kalau menelpon sama anak saya yang lagi di sekolah, cium abah dulu dong. Nah, yang kucium di situ HP. Apakah berarti saya menyembah HP? Kan tidak. 2024 masih ada orang yang menuduh Islam menyembah batu, itu aneh. Aneh terasa. Karena di mana-mana materi-materi tentang Islam itu bisa didapatkan dengan mudah. Tuhannya umat Islam itu tidak serupa dengan apapun. Di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan itu gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gaib, tidak dilihat. Sedangkan batu bukan hanya dilihat, bahkan batu ini bisa dibuang dan seterusnya. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatan, yang takut kepada Tuhan yang Maha Esa, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Jadi Tuhan itu tak dilihat oleh kasat mata. Sedangkan batu Hajar Aswad itu jelas batu, namanya saja batu, sementara Tuhan kita bukan batu. Justru kalau kita melihat di dalam kitab mereka, ya Tuhan itu adalah batu. Tuhan adalah batu itu banyak dalil di dalam kitabnya mereka. Contoh di Mazmur 118, Yesaya 28, banyak. Mazmur 18 nomor 3, ya Tuhan bukit batuku. Itu bukit batu tuh. Ada enggak kemudian ya Allah Tuhan bukit batuku? Itu tidak ada. Tapi di dalam kitab mereka justru bertamburan. Bahkan dikatakan dalam 1 Petrus 2, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hari Allah. Ini siapa yang dimaksud di sini? Yesus. Yesus itu dianggap batu. Mazmur 18 nomor 2, Tuhan adalah batu pejalku. Banyak dalam kitabnya orang-orang Yahudi yang merujuk kepada Tuhan mereka itu batu. Bahkan kalau kita lihat dalam kisah para rasul, ya Yesus itu disebut sebagai batu. Batu yang dibuang tukang bangunan. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Kalau sudah berbicara mengenai tukang bangunan, berarti batu apa yang identik dengan tukang bangunan? Ya pondasi. Batu kerikil. Batu gede-gede. Batu kerikil. Sementara umat Islam mana ada dalilnya Tuhanku adalah batu, Tuhanku ada gunung batuku. Halo semuanya. Tidak ada. Apa kabar cuma? Hanya di Kristen itulah yang kemudian yang dikatakan menyembah batu. Nah sekarang mari kita buktikan bahwa Kristen itu benarkah mereka menyembah batu. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Apa yang diterangkan di sana kemudian? Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Yesus. Karena ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, Kolose 2 nomor 9, di dalam dialah kepenuhan secara jasmani keilahian. Nah, secara jasmani berarti biologis kan? Berarti jasadnya Yesus ini adalah ilahi, jasadnya Yesus ini adalah Tuhan. Jasadnya Yesus ini adalah Theos. Nah, kalau berbicara mengenai jasad biologis, ya kan masuk semua, biji zakarnya juga masuk.
Kan tidak mungkin biologis hanya berbicara mengenai kepala. Pasti anusnya, biji zakarnya, nonotnya, itu mereka tuhankan semua. Seperti itu. Silakan. Karena mereka lihat di dalam Ka'bah itu ada batu, Bang Zuma. Mungkin mereka melihat itu kita itu seperti menyembah gitu loh. Oke, baik. Sekarang begini Bu Ocha. Di gereja itu, kalau itu yang menjadi sandaran Bu Ocha, di gereja itu mereka menghadap ke mimbar kan? Betul? Benar nggak Bu Ocha? Benar. Oke. Pernah tidak Ibu melihat ada gereja, di depan gereja itu tidak ada rumah? Pasti ada rumah kan? Nah, di belakang mimbar itu ada rumah penduduk. Di dalam rumah penduduk itu ada toilet. Boleh nggak saya mengatakan bahwa mereka menyembah toilet? Boleh nggak? Dengan narasi menghadap kepada batu yang ada di Ka'bah sebagai batu penjuru arah ibadah. Boleh nggak saya mengatakan di depan gereja saya katakan bahwa mereka juga menghadap toilet dan menyembah toilet? Boleh nggak? Kalau pakai pola berpikirnya ya bisa. Nah, boleh. Berarti mereka menyembah toilet, gitu. Gereja yang ada di depan rumah saya ini sebelah kanan itu menghadap ke kantor saya. Di situ ada kantor kas Sudiang. Itu kantor saya. Di dalam kantor saya itu lantai 1, lantai 2 ada toilet. Mereka ketika ibadah menghadap ke toilet kantor yang ada di tempat saya itu. Berarti kalau itu yang dijadikan sebagai narasi, berarti mereka menyembah toilet karena menghadap ke toilet. Ini konyol namanya. Sedangkan para nabi semuanya dari sejak dulu, termasuk Abraham alaihissalam, Yakub alaihissalam, Daud, Salomo, semua ketika beribadah mereka mengambil batu tugu untuk mereka jadikan sebagai batu pusat ibadah, sebagai arah mereka untuk beribadah. Nah, lucu, orang-orang Yahudi ada Masjidil Aqsa sebagai tempat arah ibadah mereka. Orang Islam ada Mekah Ka'bah sebagai arah tempat ibadah mereka. Bani Ishak punya tempat ibadah arah ibadah yaitu Baitul Maqdis. Sedangkan orang Ismail, orang Arab juga orang Islam juga ada yaitu Arab Saudi arah ibadah. Kristen arah ibadahnya kepada siapa? Ada. Toilet. Gitu. Boleh nggak? Saya katakan, saya pinjam kalau ada yang berkata seperti itu. Bani Ishak ada arah kiblat, arah ibadah. Bani Ismail ada rumah ibadah atau arah ibadah. Nah, Bani Paulus nggak ada. Ada nggak arah ibadah? Nggak. Ada, mengarah ke toilet. Sederhana bukan? Waktu Yesua sama Sia itu, kalau mereka pakai pola pikirnya, mestinya juga konsisten. Tuhannya itu menyembah batu juga, Banyuma. Waktu dia lagi menghadap bait suci itu. Iya. Artinya Tuhannya pernah juga menyembah. Betul batu. sekali. Tapi inilah yang mereka nggak sadari. Yang penting aku menghujat, bodoh amat dengan seranganmu. Aku nggak mau dengerin. Gitu loh. Jadi mereka ini diberi penjelasan oleh Banyuma, itu dia tutup kuping. Kira-kira Banyuma udah selesai, dia ngomong lagi gitu loh. Artinya apa? Ya ditutup memang kupingnya, hatinya tertutup. Betul ya Banyuma? Benar sekali. Oke. Bunda Ocha. Terima kasih. Iya, Bunda Rama mental, makanya Bunda Rama keluar dari TikTok. Udah cukup. Terima kasih ya Bunda Sehat ya. selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Oh, iya. Bunda Rama. Oke, Iya, oke. nyangkut. Nggak bisa keluar. Iya, typing di bawah horse, dikira aja aku Udah, nggak usah turunin. ditanggapi di bawah, ini kajian. Langsung aja kita Steve Leon, silakan Steve. Apa yang mau disampaikan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut pertanyaan tadi, saya mau luruskan sebentar. Mohon izin ya. Apa yang mau diluruskan? Anda Muslim apa Kristen? Saya Islam. Hanya pertanyaan tadi tuh, kenapa Kristen tuh selalu bilang kita menyembah batu? Karena kan memang di dalam Ka'bah kan ada batu. Sedangkan Islam itu sholat mengarah Ka'bah.
kiblatnya kan mengarah Ka'bah. Secara syariat, kalau di Ka'bah itu tepatnya di tengah-tengah bumi. Kalau ditarik garis lurus, dia tembus miskat. Kalau diadakan pengoboran, dia tembus segitiga Bermuda. Secara hakikat, secara syariat iya benar, tapi secara hakikat kita benar-benar menyembah Allah, bukan menyembah batu. Itu antara syariat dan hakikat. Iya Pak, makasih Pak. Tadi udah dijelaskan supaya jelas. Udah dijelaskan sama Bang Juma tadi Bang. Oh iya iya. Iya iya. Saya hanya mau rincian itu saja. Masya Allah. Makasih, Masya Allah. Makasih, Biar yang Islam tidak gagal paham gitu. Alhamdulillah gak gagal paham Pak, alhamdulillah. Masya Allah Pak. Makasih Pak telah memperkuat. Ya. Makasih. Iya iya. Mohon izin saya mau turun. Ya hati-hati ya Bang. Mantap. Oke. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Amin. Shalom Bang Zuma. Waduh. Iya Bu. Ibu, Bapak itu. Oh. Sejak Iya, kapan dia jadi perempuan, Bang? Bentar dulu, saya kasih topik ya Black. Anda Kristen ya Black? Black? Naik langsung di mute. Oke, Black, topiknya ini sebenarnya agama manakah yang menyembah batu? Oke. Gimana Bang? Iya. Agama Oke, mana yang menyembah baik. batu? Siap. Ya. Silakan. Oke, menyembah batu itu adalah bagian dari berhala. Betul Bang Handi? Betul. Bagian dari agama pagan. Betul Bang Handi? Betul. Oke. Jikalau seseorang mengimani batu berasal dari surga, apakah itu agama Ayo. pagan? Yesus itu batu loh, berasal dari surga. Apakah Yesus pagan? Apakah ketika dia datang menjadi Saya batu? kasih dulu sebelum ke Banjuma ya. Baik, baik. Dengerin dulu, saya baik, kasih telaga baik. dulu. Menurut di Bible Anda itu, Yesus itu keluar dari Bapa, dari surga dia. Sedangkan di datanya yang Banjuma, nanti lanjut di kisah di KPR 4:11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Jadi Yesus adalah batu yang keluar dari surga. Jadi Yesus adalah pagan, betul? Jawab. Oke, coba abang tunjukkan bahwa ketika Tuhan saya keluar dari surga itu menyerupai batu. Di mana Bang Nah dalilnya? Yesus itu batu penjuru loh. Silakan Banjuma masuk. Oke, baik. Kita buktikan bahwa Yesus itu adalah batu. Oke. Di dalam Kolose 2 nomor 9. Coba Anda baca. Ya Bang. Black Sweet, buka Kolose 2 nomor 9. Bang Suma yang bacakan Bang Suma. Nanti kalau saya menanyakan ayat, nanti saya yang bacakan juga melalui ayat saya, nanti saya bacakan. Baik. Ya, Bang Suma bacakan aja Bang. Sebab dalam dialah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan kealahan. Saya tanya, biologis Yesus ini termasuk batu sakarnya atau tidak? Saya ulang pertanyaannya. Sebab dalam diri Yesuslah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keilahian. Pertanyaan saya, apakah tubuh Yesus yang disebut biologis termasuk biji atau batu sakarnya? Silakan. Oke. Coba abang tunjukkan di dalam Alkitab saya bahwa Tuhan saya itu dia ada itu karena hubungan biologis manusia Bang Suma. Atau Nabi Isa saja Bang Suma. Saya tanya, menurut Kolose 2 nomor 9, tubuhnya Yesus itu adalah semuanya kepenuhan ketuhanan, keilahian katanya. Sebab dalam dialah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keilahian. Kolose 2 nomor 9. Pertanyaan saya, biologis Yesus ini
apakah termasuk biji sakarnya? Silakan. Iya, namanya manusia yang sempurna pasti memiliki kemaluan, Bang. Kenapa tidak? Oke, berarti biji sakarnya juga adalah keilahian. Kemaluan dari seorang manusia, Bang Suma. Bukan kemaluannya, biji, batu. Ini kan berbicara siapa yang menyembah batu. Sekarang saya tanya, apakah sakarnya Yesus itu adalah bagian daripada Yesus? Itu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab, Bang Suma. Maksudnya begini, Bang Suma, ketika Bang Suma menanyakan hal seperti begitu, itu seolah-olah Bang Suma menanyakan apakah Allah itu memiliki betis? Ya pasti memiliki betis, Al-Kalam 42. Nah, pertanyaan saya Bang Suma. Kita tidak membahas tentang menyembah betis. Ini kita membahas tentang batu. Yang saya tanya, apakah batu sakar Yesus bagian daripada tubuh Yesus? Iya, Bang Suma. Baik. Saya akan menggunakan, ya, boleh saya bicara, Bang Suma? Akui aja dulu, gak usah gengsi. Kan Yesus itu Tuhan Anda. Benar nggak bahwa biji sakarnya Yesus bagian daripada biologisnya Yesus? Baik. Benar nggak? Baik. Oke, baik, berarti saya akan menanyakan Bang Suma. Tunggu. Berarti Kristen ketika menyembah Yesus itu sama dengan dia menyembah batu sakar juga, betul? Oke, boleh saya jawab Bang Suma? Boleh saya jawab Bang Suma? Silakan. Oke, baik. Di sini kan kita diskusi sehat, betul tidak Bang Suma? Oke, Bang Suma. Ketika Bang Suma mengatakan bahwa Sang Firman menjadi manusia dan Bang Suma menanyakan apakah manusia itu tidak memiliki kemaluan? Kalau manusia itu tidak memiliki kemaluan berarti itu manusia yang cacat. Tapi Tuhan saya, dia datang menjadi manusia. Dia datang menjadi manusia, dia menjadi manusia yang sempurna. Jadi begini Bang Suma. Menurut Bang Suma, di Al-Kalam 42 ketika Allah memiliki betis, apakah Allah juga memiliki sakar? Ini ngomong silakan batu Bang ini Suma. loh. Sabar dulu. Jangan pindah topik dulu. Loh, Silakan, kok ngomong batu atau ngomong sakar, Bang Handi? Saya akan menanyakan hal yang sama. Sakar itu batu loh. Loh, sejak kapan sakar menjadi batu? Kok Bang Handi jadi... Saya heran dengan kalian, serius. Bijinya itu bukan batu. Sejak kapan? Oke, berarti Hajar Aswad itu sakar begitu? Loh, apa hubungannya? Lah. Berarti Hajar Aswad sakar. Silakan Bang Suma, saya menanyakan nih Bang Suma, ketika Allah itu juga memiliki sakar. Pertanyaan saya Bang Suma, Allah itu berada di dalam sakar atau berada di luar? Mulai gila. Jangan di-mute dong. Kau mulai gila kan? Kau mulai gila. Tadi katanya diskusi sehat. Oke, iya kan Bang. Apakah Anda menyembah Yesus? Tunggu dulu. Apakah Anda menyembah Yesus? Dalam keilahiannya Yesus, saya menyembah Dia. Oke. Karena Dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Itu Anda jawab sendiri. Sungguh-sungguh manusia. Kalau Dia sungguh-sungguh manusia, maka Dia lengkap dengan batu sakar. Betul? Iya, karena Dia menjadi manusia yang sempurna. Oke, udah kenapa selesai. tidak? Anda sudah baik. Tunggu, Anda sudah mengakui Anda menyembah batu, tapi batunya adalah batu zakar. Dah selesai. Sekarang giliran Anda. Baik Bang Suma. Bang Suma. Ketika saya menanyakan Bang Suma, ketika ada agama yang meyakini bahwa batu itu berasal dari surga dan batu itu suci, Bang Suma terima tidak? Apakah itu agama pagan? Bukan. Yesus itu dari surga atau tidak? Ingat biji sakarnya tadi, ingat. Itu pertanyaan Anda kan batu dari surga kan? Batu dari surga. Oke, saya jawab. Yesus itu batu dari surga. Hajar Aswad juga batu dari surga. Pembedanya, Hajar Aswad tidak kami sembah, tapi batu sakar yang dari surga Anda sembah. Itu bedanya kita. Paham ya? Baik. Paham. Oke, boleh. Sip. Kakmat ini. Oke, baik. Sip.
Baik Bang Suma. Oke. Ketika Bang Suma mengatakan bahwa ketika ada batu yang suci yang berwarna hitam berasal dari surga, Iya. dan Bang Suma mengakui bahwa Bang Suma tidak menyembah batu itu. Pertanyaan saya, perintah siapa Nabi Muhammad Bang Suma itu mencium batu yang berwarna hitam itu? Silakan. Iya. Perintah siapa Baik. itu? Baik. Itu perintah Allah itu. Baik Bang Suma, di mana Iya. ayatnya? Itu adalah perintah Allah. Di mana? Kalau ada ayatnya saya murtad ikut Bang Suma Oke, nanti. baik. Serius. Kalau ada ayatnya, silakan. Oke, baik. Dengarkan ya. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian kepada kami umat Islam. Di dalam Al-Quranul Karim, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Oke? Wa ma yantiqu anil hawa. Lalu in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Jadi apa yang dilakukan kemudian oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, maka kita harus mengikut kepada beliau. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi, menerangkan, menjelaskan, membuktikan, mempraktekkan, itu beliau. Maka semua yang dilakukan itu adalah wahyu. Itu dalil. Itu dalil. Nah, sekarang permasalahannya ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad, itu karena dia rindu akan surga. Sama ketika saya berasal kemudian dari Makassar. Begitu saya pergi merantau di Amerika, saya membawa pakaian anak saya. Sampai di Amerika, anak saya jauh, yang kucium hanya bajunya. Untuk melampiaskan rasa rinduku kepada anak saya yang ada di Makassar, aku mencium batu yang aku bawa, yang adalah tanda mata atau cendera mata yang berasal dari anak saya sendiri. Begitulah Hajar Aswad. Hajar Aswad dari surga. Orang merindukan surga, maka orang kemudian mencium batu yang berasal dari surga tersebut. Nah, kami mencium, kami tidak menyembah. Bedanya dengan Kristen, batu yang dari surga berupa batu zakar itu disembah. Itu pembedanya kita. Silakan. Oke, baik Bang Suma. Menurut Baik. menurut Umar di Sahih Bukhari 1494, di sana Ya. Umar berkata bahwa sungguh aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan madarat maupun manfaat. Nah, di sini perkataan Umar sangat jelas bahwa batu ini ternyata tidak ada manfaat. Yes, Nah, betul. Umar ternyata ya, betul. Berarti Bang Suma tidak bisa mengatakan bahwa batu ini berasal dari surga karena batu ini apa? tidak ada manfaat menurut Umar. Apa hubungannya? Menurut Umar kan menurut Umar di Sahih Bukhari 1494, menurut Umar kan batu ini tidak ada manfaat, tetapi Ya, Nabi memang- Muhammad mencium. Memang siapa yang mengatakan batu itu memberikan manfaat? Kan tak ada memang. Nggak ada. Tak ada. Siapa yang memberikan manfaat? Nggak ada yang mengatakan batu itu bermanfaat untuk menghilangkan panu. nggak Oke. ada. Beda Oke, dengan di tidak. Anda. Oke, Ketika Anda menyembah kepada Baik, Bang batu Suma. zakar, Anda diselamatkan. Beda kita, kelas kita beda, Bang. Anda nyembah batu, kami tidak. Itu aja kita sudah Anda kalah 3 langkah sampai 5 langkah, kelasnya beda. Anda penyembah batu, batu zakar, kami Baik. tidak. Oke, gimana? Bang Jadi Suma. kalau menurut Bang Suma orang mengimani. Muslim, kalau seandainya kami Bang orang Muslim Suma- mencium setelah mencium batu itu, ya, terus kami jadi miliarder, jadi milioner, jadi jutawan ataupun segalanya itu pasti Bukan, itu kami bukan akan suka pertanyaan situ. saya, Bang. Itu bukan pertanyaan. Ya, berarti pertanyaan kan- saya. berarti kan benar, Sekarang tidak gini, ada pertanyaan manfaatnya di situ, nggak ada begini. manfaatnya. Stop dulu. Pertanyaan Stop, saya moderatorin. Stop. menanyakan Bang ini bergejolak di sini Bang Andi. Maksudnya pertanyaan saya, Nabi Muhammad mencium batu itu atas perintah siapa? Itu ayatnya di mana biar saya bisa masuk Muslim. Dan alasan Nggak Nabi usah, Muhammad nggak usah, mencium nggak usah. batu itu karena batu itu bisa menghapus dosa. Musnad Sama. Ahmad 5364. Iya, Musnad Ahmad. Sama. Apakah yang bisa sabar tenang Bang Handi? Kok Bang Handi jadi panik sih? Enggak, pertanyaan Anda apa? Ini mau maghrib.
Pertanyaannya apa? Lah, ya kalau mau maghrib Bang Andi yang sana sholat tunggu sana dulu ya. wudhu di sana. Loh, Pertanyaannya kok apa? kok nggak? Pertanyaan Pertanyaannya apa? saya begini. Iya, baik, dengar baik-baik. Di dalam Musnad Ahmad 5364 di sana dikatakan Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Nah, pertanyaan saya, yang bisa menghapus dosa itu apakah batu atau Allah? Oke, Silakan. oke. Jawab. Baik, baik. Si tai sapi menghapus dosa. Lanjut. Gampang Baik. deh nanti. Ya. Iya, jadi saya ingin membacakan sebuah data kepada saudara ya. Kalau di Islam yang menghapus dosa itu bukan batu. Yang menghapus dosa itu adalah Allah. Upaya manusia menyentuh batu itulah yang menghapuskan dosa. Sama seperti ketika kemudian orang membuang duri di jalan. Bukan duri itu yang menghapuskan dosa, tetapi upaya manusia, usaha manusia, keikhlasan manusia membuang duri dari jalan itulah yang mendatangkan penghapusan dosa. Berbeda dengan kitabnya orang Yahudi, Yesaya 6 misalnya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada batu bara yang diambil dengan sepit dari atas mesbah. Batu bara itu disentuhkan kepada bibirku. Lalu setelah batu bara itu menyentuh bibirku, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosa-dosamu telah diampuni. Ini batu bara kalau sudah dicipok, maka semua dosa terhapuskan. Berdasarkan Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Tunggu dulu, sabar. Anda bertanya, saya menjawab. Oke. Terkait dengan batu, kalau berbicara mengenai batu, ya, di dalam surga itu memang banyak batu. Contoh misalnya dalam Wahyu 21 nomor 19. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu merah, dasar yang keempat adalah batu zamrud. Jadi di surga memang itu penuh dengan batu. Di mana-mana di surga itu penuh dengan batu hiasan yang mengkilap, yang adalah perhiasan bagi kehidupan kita manusia. Matius 7, di dalam kitabnya orang Yahudi juga Keluaran 24 nomor 10. Di sana juga banyak sekali diceritakan tentang batu-batu yang ada di surga, batu sapir lah dan segala macam. Jadi Anda sebagai orang Kristen tidak mengerti tentang ini. Lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 29, Keluaran 29 nomor 14, jelas sekali bakar tai sapi bisa menghapuskan dosa. Nah, jadi kalau Anda butuh tai sapi, bisa saya kirim 1 kontainer dalam 1 bulan, biar dosa-dosa Anda itu bisa dihapuskan. Demikian. Oke. Baik, Bang Suma. Yes. Bang Suma, siap. Tenang Bunda Rahma. Belum Bunda Rahma. Tenang. Jadi begini Bang Suma. Bang Suma dari tadi periksa bibirmu dulu. Kalau dikasih batu bara, bibirmu tebal tuh, lanjut. Baik. Nabi-nabi saya tidak pernah mengibadah. Emang ada nabi di Kristen? Lah, Nabi Musa kan nabi saya, kenapa tidak? Nabi Luga itu nabimu. Luga itu nabimu. Baik. Nabi Musa itu nabi Bani Israel. Kok giliran saya ngomong kok Bang Suma jadi teriak-teriak sih? Anda lucu. Ya, Anda mengatakan Musa nabi Anda. lucu. Baik. Tenang. Ya, tenang. Istighfar. Jadi begini Bang Suma, dari tadi ya teman-teman semua 1000 orang, ini dari tadi Bang Suma ini mempelintir sana mempelintir sini. Dia mengatakan bahwa ada batu di surga. Padahal di dalam Al-Quran mereka tidak pernah. Capek saya dengerin lo. Bang Handi, bentar Wahyu 21 nomor 19 itu batu di surga itu. Hei. Wahyu 21 itu berbicara mengenai batu di surga. Kenapa kamu ingkari itu? Itu kitabmu. Itu kitab itu. Itu kitab. Saya bacakan ya. Mana dia? Saya bacakan ya teman-teman. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, terdiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata, batu yaspis, batu nilam, batu mirah, dan batu zamrud. Dasar yang kelima batu unam. Dasar yang keenam batu sardis. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka. Kemudian ya, lalu batu yang ke-8 adalah batu beril, ke-9 adalah batu krisolit, batu ke-10 adalah kristopas, batu ke-11 adalah batu lasuardi.
Laswardi. Betul. Oke, Bang Suma. Dan batu yang menjawab ke-12 adalah batu kecubung. Ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Jalan-jalan ke kota itu emas murni bagaikan kaca bening. Ini adalah bercerita tentang di sana semuanya batu-batu, sehingga yang turun dari surga memiliki batu sakar yang Anda sembah. Demikian. Coba periksa batu sakarnya, mana tahu itu batu samrus atau batu kirkopras, atau jangan-jangan itu adalah batu Laswardi. Coba periksa. Oke, giliran kamu yang ditanya ya. Iya, kasih. Giliran kamu Iya, yang ditanya. baik. Giliran kamu yang ditanya. Apakah batu Pokok saya membantah dulu. Saya membantah. Kalau kamu nggak mau dengerin, apakah batu sakarnya Yesus itu adalah Tuhan yang Anda sembah? Jawab, silakan. Ya Tuhan lah tadi, Kolose 2 nomor 9. Batu sakarnya Yesus itu Tuhan, Bang Andi. Coba dia jawab dulu dengan jujur. Kan kepenuhan ketuhanan dalilnya. Siapa tahu dia mengingkari Kolose. Theotes. Dalam bahasa Yunani kan Theotes. Enggak, siapa tahu dia mengingkari Kolose. Coba kita tanya Kolose ulang ya. 2 nomor 9, biji sakarnya Yesus adalah Theotes. Nggak ada bisa protes. Hadirkan pendeta yang bisa protes itu. Batu sakarnya Yesus itu adalah Theotes. Theotes itu apa artinya? Batu sakarnya kepenuhan keilahian. Oke, baik Bang Suma, baik Bang Suma. Bang Suma, saya menanyakan sudah tiga pertanyaan saya, sudah tiga sabar Bang Handi. Iya makanya tenang Bang Handi. Nggak bisa. Jawab dulu. Saya 5 menit lagi azan. Iya mau azan. Apakah Bang Suma kabur. Apakah batu sakarnya Yesus adalah Tuhan yang kau sembah? Jawab dulu ini. Handi, kau itu banyak ngerocos, Handi. Apakah batu sakarnya Yesus? Kau hargai Suma, Handi. Batu sakarnya Yesus adalah Tuhan yang kau sembah? Ya terserah kau saja. Kau jawab terserah dulu ini. Kau jawab dulu. Ya sudah, enggak mau. Enggak mau jawab, dia takut. Takut dia. Iya makanya jangan kayak anak kecil, Handi celebes. Jawab dulu. Ini kalian bagaimana menunjukkan dulu berdasarkan Kolose mempertanggungjawabkan iman kalian. Berdasarkan Kolose, semua ini orang yang nonton di bawah ini ibu. Yesus itu adalah kepenuhan ketuhanan. Berdasarkan Kolose, pertanyaannya, cara diskusi bukan kayak gitu. Batu sakarnya Yesus itu termasuk Tuhan yang kau sembah? Jawab dulu baru lanjut. Jawab. Iya makanya saya bilang baik. Saya menyembah Tuhan saya itu dalam keilahiannya Dia. Saya nggak nanya yang dimana Dia itu adalah Firman. Iya kan abang menanyakan saya menyembah Dia. Apakah batu sakarnya Yesus itu termasuk Tuhan yang kau sembah? Bang, oke, baik. Izinkan saya boleh saya jawab Bang Handi. Iya silakan. Abang kan menanyakan. Baik, saya jawab. Boleh saya jawab Bang Handi? Coba ulang pertanyaannya. Iya, boleh saya jawab Bang Handi? Coba ulang pertanyaannya coba. Oke, saya menyembah Tuhan saya dalam keilahiannya Dia yang di. Bukan itu pertanyaannya. Berdasarkan Kolose, ya, seluruh jasmania, biologisnya Yesus kepenuhan ketuhanan. Pertanyaannya adalah, apakah batu sakarnya Yesus itu termasuk Tuhan yang kau sembah? Jawab. Oke Bang, ketika Sang Firman menjadi manusia, Firman. Dia menjadi manusia. Firman? Lah Bang Handi, Bang Handi gimana Firman sih? Makanya Bang Handi kok mau tanya terus Bang Handi. Bang Handi ini nggak mau ini pasti nggak mau. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania atau biologis seluruh kepenuhan ketuhanan dalam diri Yesus. Artinya jasmaninya Yesus ini adalah ketuhanan. Pertanyaannya, apakah batu sakarnya Yesus itu termasuk Tuhan yang kau sembah? Jawab. Jawab. Bingung. Oke, boleh saya jawab Bang Handi? Ya, boleh saya jawab? Coba silakan. Kalau nggak menjawab pertanyaan saya cut. Oke, abang jangan memaksa. Kalau saya nggak mau jawab gimana? Ya, kalau saya nggak mau jawab, nggak bisa jawab. Bang Handi, ngapain di sini? Pertanyaannya sudah salah. Bang Handi orang tua loh, serius. Ini kan datanya ada. Berdasarkan data yang ada kita tanyakan. Saya ulang ya. Betul. Kolose 2 nomor 9.
Sebab dalam dialah, dalam dia siapa? Dalam Yesus berdiam secara jasmania atau biologis seluruh kepenuhan ketuhanan. Artinya apa? Jasmani Yesus itu, biologis Yesus itu adalah Tuhan. Pertanyaannya sederhana. Apakah biji sakarnya Yesus itu termasuk Tuhan yang kau sembah? Jawab. Oke, boleh. Ketika saya jawab, apakah Bang Handi mau menjawab pertanyaan saya juga dengan Jawab pertanyaan dulu, yang kalau sama? nggak bisa turun. Iya, makanya ketika Iya, saya jawab dulu, menjawab, nggak usah apakah Bang pakai Handi janji-janji siap? segala. Nggak ada janji Kristen yang bisa dipegang. nggak Berarti ada. Bang Handi tidak mempertanggungjawabkan Jawab iman Bang dulu. Handi sebagai seorang Nggak bisa. Islam. Jawab Serius, dulu, jawab. teman-teman. Jawab dulu. Jawab saja. Kalau saya nggak mau jawab gimana? Kalau Ya saya nggak mau turun, jawab, tidur. ya, Kalau nggak ya bisa sudah jawab, kasih turun ngapain? aja, kasih turun. Kau kan pecundang, bukan seperti Bang Suma. Kau kan pecundang. Kau kan pecundang, bukan seperti Bang begini, Suma. Kesimpulannya, saudara-saudara ini menyembah batu sakar. Itu aja udah selesai. Nah, Yo, nanti saya simpulkan dulu. kita tidak begini Bang Suma. Saya mau bilangin Bang Suma, kita umat Kristen, umat Kristen seluruh dunia. Kita umat Kristen tidak pernah mengimani bahwa ada kayu atau ada kertas atau ada batu Ya. yang bisa menghapus dosa, karena itu kita sudah Tuhan kita. Yesus itu datang samamu. Ketika Yesus mati, zakarnya ikut mati, fungsi nggak? Bahkan kalau Anda menyadari itu, kematian Yesus di atas tiang salib itu adalah kematian termasuk kematian biji zakarnya dan batang ucoknya. Sehingga saya katakan kepada saudara, berdasarkan Kolose 2 nomor 9, yang mati di atas tiang salib itu adalah ucok dan juga batu zakar. Itulah komponen kemanusiaan biologis Yesus yang dimaksud sebagai penebus dosa orang-orang Kristen di atas tiang salib. Jadi yang menebus dosa kalian itu batu zakar. Kau jangan ngadi-ngadi. Oke, apa? Akui dulu bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah batu zakar. Mati fungsi dia. Betul atau tidak? Itu Bang Suma seolah-olah menanyakan Al-Kalam 42 yang dimana Allah memiliki betis. Allah tidak pernah betisnya isi. Allah tidak pernah betis kemudian disalib. Tidak pernah tuh. Gak ada. Yang ada, iya, pertanyaan saya, Bang disalib. Yesus disalib itu include dengan batu zakarnya. Tidak pernah diceritakan Yesus mati batu zakarnya masih cenat-cenat. Anyut. Karena kalau batu zakarnya masih nyut-nyut, maka tentara Romawi akan mengatakan Yesus belum mati, zakarnya masih goyang-goyang. Pahami itu. Kematian Yesus di atas tiang salib juga melibatkan kematian zakarnya mati fungsi. Dengan demikian, Kristen menyembah batu zakar. Jangan kau bilang lagi enggak. Baik, oke, udah selesai ya. Kesimpulannya, boleh izin saya ngomong, Bang Suma. Kesimpulannya, Anda pasti sudah memahami dan mengerti bahwa apa yang saya sampaikan itu rasional apabila Anda menggunakan akal. Ingat itu. Kolose 2 nomor 9, seluruh biologis Yesus itu adalah kepenuhan keteotes. Apa keteotes? Keilahian. Apa keilahian? Ketuhanan. Berarti apa yang ada di dalam sempaknya juga itu adalah Tuhan bagi Anda. Jangan Anda pelintir lagi. Itu dalil. Makanya hati-hati. Hati-hati kalian berdiskusi dengan umat Islam. Umat Islam itu paham tentang Bible kalian. Saya izin dulu saudara-saudara, mau menyembah kepada Tuhan yang menciptakan biji zakarnya, Tuhannya mereka. Semoga mereka bisa mendapatkan hidayah apabila mereka menggunakan akal. Demikian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Tinggalkan penyembahan terhadap batu zakar. Demikian. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi jangan coba-coba lagi mencari deru, mengatakan umat Islam menyembah batu. Nggak ada urusan itu. Mencium ajar aswad udah dijelaskan. Bukan batunya ajar aswad itu yang menghapus dosa, tapi perintahnya, keinginan kita, gitu loh, dan seterusnya.
Dan giliran ditanya balik berdasarkan data yang ada di Bible-nya sendiri, ditanya balik, nggak bisa jawab. Katanya, kenapa Handi kalau saya nggak mau jawab? Terus ngapain naik di sini? Bertanya tentang Hajar Aswad, dijawab oleh Bang Juma, dia masih menantang begitu. Sedangkan di Bible-nya ketampol sendiri, dia diam 1000 bahasa begitu. Kan di sana jelas di Kolose itu. Apa yang tertulis di Kolose itu jelas sudah dibaca beberapa kali. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah berdiri secara jasmania, secara biologi, seluruh kepenuhan ketuhanan. Artinya jasmani Yesus ini adalah Tuhan. Jasmani Yesus adalah lengkap, laki-laki yang lengkap. Dia punya seperti yang diterangkan begitu. Ya kita tinggal nanya, apakah batu itu di dalam diri Yesus adalah Tuhan yang Anda sembah? Dijawab apa? Firman telah menjadi manusia bla bla bla. Dia hindari pertanyaan berdasarkan data. Kalau mereka enggak, dia membuat-buat data sendiri, sok tahu, terus dia bertanya, dijawab, dia ingkari gitu loh. Nah inilah orang-orang memang otaknya geser. Setiap orang yang naik geser pasti nggak mau dia jujur dalam berdiskusi. Belum lagi kita baca yang di Kisah Para Rasul itu 11 gitu. Yesus adalah batu penjuru. Gitu loh. Yang dari surga. Ya bener sinkron gitu loh. Artinya apa, jujur aja. Iya deh Bang Juma, iya deh Bang Andi. Seluruh di dalam diri Yesus itu adalah Tuhan. Saya sembah. Udah selesai. Kenapa malu gitu loh? Kenapa malu mengingkari kalau Yesus itu Tuhanmu, termasuk jasmaninya? Bukankah jasmaninya juga dia adalah Tuhan, sebagaimana pemberitaan kematian Tuhan, mayat Tuhan, naik ke surga bersama jasmaninya, sampai di surga dia masih laki-laki, anak Maria yang kau sembah itu. Apakah kalau kau mau menyembah, hai Yesus yang ada di surga yang punya jasmani dan rohani, hari ini aku mau menyembah kau, singkirkan dulu jasmanimu yang punya jakar. Aku ingin menyembah rohmu saja. Begitu doanya. Begitu doanya. Kau hanya mau menyembah rohnya, jasmaninya kau kesampingkan. Padahal dia adalah jasmani dan rohani. Mikir dong. Diskusi